Selamat malam, menyanders dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di episode 131. Pambukaning gedong kencono, gapuraning jayeng katon. Nah, kita hari ini akan bahas hal yang seru Sepertinya loh, saya juga belum baca slide-nya. Mas Agung sudah hadir. Harusnya suara aku ada, harusnya. Halo Arya. Halo Om, Aman. suaraku aman ya? Aman. Suaraku aman nggak? Oke, aman Om, aman. Aku Nih, pakai earphone nggak? mungkin saat ini belum sih Om. Belum Bentar. ya? Ya udah, saatnya ditahu ya. Mungkin nanti di setiap kayak 60-an mungkin Om butuh 60-an gitu. Halo Mbak Sari. Halo Mbak, sudah lama tak bersua. Iya nih, hampir 3 minggu ya. Iya ya. 2 minggu, 3 minggu, iya 3 minggu ya udah. Dihitung, aku hitung. Kok dihitung sih Mbak? Iya, biar ketemu lagi. Apa kabar nih Mbak? Puji semesta, baik-baik saja. Kalau karena udara ya, biasalah ya, namanya juga udah umur segini kan ada aja yang bumpet lah, yang apa, tapi aman, tidak bergejala apapun. Ya, yang yang penting sehat. Yang penting sehat Yang Mbak. penting, Ya, yang yang penting penting seger. sehat itu betul sekali. Oh iya. Apa apa ya aku Arya lupa aku mau ngomong apa. Apa ya Om ya? Apa ya? Oh iya Aryo. Kelanjutan kemarin ya tentang sastra ulan itu ya. Ya, ayo Om, sebelum pada masuk Om. Masih sepi. Yang masuk kan. Iya, Itu betul. kan petunjuk berdasarkan ini based on menyan ya, bukan based on literatur ya. Jadi kan eh, ada 20 prajurit yang waktu itu mempertahankan sastra wulan dan kemudian kan karena dia orang yang berbahasa Kawi maka dikatakan Kawi 20 ya. Entah nyebutnya Iya, mau Kawi atau Kawi-Kawi atau Kawi-Kawi-Kawi-Kawi atau sampai 20 gitu kan. Ya itu iya, sastra siap. sebenarnya. Mm-mm. Cuman waktu pas kondisi waktu itu kan karena itu kan kita nyebutnya kan sebagai tragedi Loro Blonyo ya sehingga pada saat akan pernikahan putranya Prabu Brawijaya ke-8 kan Iya, itu berarti kan waktu itu Prabu Brawijaya pasti akan mengadakan sungkeman ke leluhurnya terutama Maha Prabu Kelapa Gading kan dengan membawa semua banyak benda berharga yang bersifat keemasan gitu. Kalau dalam bahasa Jawa kan keemasan kadang disebut kuning, kunir atau gading gitu ya. iya. Kegadingan lah. Oh, kegadingan. Makanya harusnya ada loh daerah yang namanya Arto Kuning atau Arto apa gitu Mas, ya. Arto Arto Kencono kayaknya. Arto Kencono. Mm-mm. Pokoknya Ada itu. kemasan. Oh, Kemasan. Aku nggak tahu apa bahasanya. Kayak Arta Kencono Arta, lah kayaknya. Oh. ternyata duit gading gitu ya. Arta duit gading bisa Om. Bisa. Mm-mm. Harusnya ada tuh wilayah itu gitu tempat di Iya, mana ketika ketika maka itu yang akhirnya diamankan oleh pasukan Bandan kan iya. pasukan yang Bandan yang bawa yang tugasnya bawa bondo gitu kan. Oh, Seperti atau mungkin daerahnya namanya uh, Arto seperti gading gitu kali ya Om ya. mirip ya bener Iya, atau kayaknya gitu. seperti gading gitu. Mm-mm. Dan waktu itu Prabu Brawijaya tidak sempat menyelamatkan Pangeran Mahesa Pangarso karena posisinya agak jauh dan beliau sempat mengamankan diri ke daerah masuk ke sumur Upas gitu kan. Upas itu dalam bahasa Jawa kan artinya sumur yang penuh ular atau penuh apa gitu hewan-hewan berbahaya gitu. Cuman eh, makhluk seperti itu kan harus kalau tinggal di bawah harus di daerah yang harus di daerah yang supaya dia nggak bisa naik ya nggak bisa naik tadi kan harus di beton atau di batu gitu kan jadi harusnya dekat daerah yang namanya Arto Emas tadi itu kan Iya Om. harusnya ada yang namanya sumur sumur akeh batune gitu kan. Oh Sumur iya bener. Bener. Jadi
gitu ya. Jadi emang prosesnya itu waktu itu berarti sama Brawijaya Pamungkas waktu itu larinya ke daerah yang sumur yang banyak batunya berarti Om ya. Sementara pasukan yang nyerang kan pada teriak-teriak banter banget, kalau dalam bahasa Jawa kan banter itu santer ya. Kamu salah, Iya. mungkin kan di Inggris kan santer itu jadi hanya keliru huruf U kali ya. Kan Kayaknya bahasa gitu sih Om. kalau pakai huruf U gitu kan, hari Minggu ter gitu. Iya, makanya orang sana kan biasanya ngomong matahari kan tulisannya SUN, tapi mereka Ya, ngomongnya Sun. Makanya A, San. gitu Iya, kan. aku nggak tahu di daerah mana ya Mbak ya. Nggak tahu. Nggak Tapi yang tahu kita. daerah harusnya ada di timur agak utara dari daerah Cempaka Putih itu kan. Bukan Cempaka Putih ya, tapi Cempaka Putih gitu. Baru aku mau bilang Cempaka Putih, Pulau Mas, Arta Gading, mallnya salah tuh harusnya Mas gitu loh. Aku nggak tahu ya malahan kalau ada nama itu, aku ngertinya cuma Ngawur. gitu. Ya, kayak aku nggak pernah tahu, nggak pernah lihat sana. Aku pernah lewat sana karena dulu ngantornya daerah sana. Jadi kalau misalnya mau pulang tuh daripada macet lewat ke kanan ke kiri, jadi ngelewatin itu ada Arta Gading Mall. Salah, mungkin salah itu harusnya bukan mall, Arta Gading Mas gitu. Mungkin. Bisa Ngawur. jadi juga. Aku Bisa ya jadi. ngawur. Jadi kan seharusnya daerah-daerah yang punya nama itulah sastra wulan gitu kan. Itulah sastra wulan. Daerah-daerah yang ada nama-nama itu gitu loh. Jadi Mojopahit betul-betul ada di daerah itu gitu. Tapi ada di selatan timur wilayah itu gitu kan. Selatan timur ya, bukan tepat selatan. Tapi kalau Ya, nama itu baru gimana Mas? Maksudnya dibikin sama orang-orang baru, bukan karena emang turun-temurun nama itu ada di situ, tapi tiba-tiba ada satu daerah yang dinamakan seperti yang ada di Mojopahit itu, terus tempat itu menjadi terkenal menjadi nama yang sama seperti itu. Tuh gimana tuh? Kalau urutan misalnya dilihat dari menyan-menyannya. pasti akan beda, Bu. Kalau nama kebetulan itu pasti tidak akan urut seperti yang ada dalam cerita sastra wulan. Urutan Atau wilayahnya mereka sengaja mencoba untuk menyamakan supaya dibilang heeh gitu kali. Makanya kan ketika pas ada serangan itu kan mereka maju, ketika musuh maju dalam jumlah yang sangat banyak itu kan pasti akan dipasang yang namanya kawat berduri sehingga banyak orang yang mati kena duri ya. Jadi harusnya ada wilayah yang namanya kena duri atau kenari itu ya. Kenari. Itu Ya, kan situ harusnya harusnya. ada di daerah. Langsung kena duri. Bukan kena duri, tapi kalau duri kepak gimana? Itu kan pagar beteng itu pasti akan kawat pagar berduri itu pasti akan luas memanjang tuh Bu. Jadi harusnya nama daerah yang duri itu harusnya satu garis itu. Terutama daerah yang biasanya ada berapa lapis gitu kan. Lapis pertama daerah kena duri pertama gitu. Makanya kan ya namanya sastra wulan itu karena adalah bagian depan dari Mojopahit yang dipakai untuk istilahnya taman mininya gitu loh. Makanya harusnya itu daerah itu namanya cetakan negarane. Makanya ada daerah yang harusnya ada daerah namanya itu cetakan negoro itu kan. Dan itu ada di daerah Nari gitu, kena Ada daerahnya. Ada Aku nggak tahu. Kalau misalnya saya mau berhalu-halu gitu ya, berhalu-halu karena kebanyakan membaca atau memandangi sesuatu lah gitu ya. Mungkin nggak sih petanya kebalik gitu loh. Maksudnya kemarin-kemarin tuh yang harusnya di barat ada di timur, yang di timur ada di barat gitu. Di petanya dibalik, tapi terus akhirnya bacanya ngaco gitu. Maksudnya peta kita sekarang gitu, peta sejarah kita sekarang gitu ya. Itu ternyata pada waktu pembuatan peta buta itu ya kebalik gitu loh. Jadi naroknya tuh salah gitu. Jadi yang harusnya ada di timur dia taruh di barat, yang harusnya ada di utara ada di selatan. Apakah itu bagian dari untuk menyelamuri atau menyelamatkan atau bagaimana gitu. Karena kan makin lama kan loh kok nggak sesuai banget sama sejarah yang kita pelajarin di sekolah gitu. Loh ini kita bukan cerita sejarah loh Bu, ini kita cerita tentang Iya tahu, tapi kan ada yang apa jenenge memper kayak sejarah sekolah, tapi loh kok gitu kan?
Tapi Oh ya dulu balik saya lagi kan nggak nilainya boleh jelek, Mah. kesayangan gitu Saya kan. jelek man. Saya nggak belajar sejarah. Sejarah saya jelek dulu nilai. Aku seneng banget sejarah soalnya dulu. Jadi kalau gini, oh, loh kok gitu. dan Tapi kan nggak boleh percaya. Dan ketika itu kan beberapa rontal yang dibakar itu kan harusnya ngomongnya rontal ya. Tapi karena mungkin orang Cempaka Putih itu kan susah ngomong rontal, ngomongnya lontar kan. Jadi mungkin daerah itu karena banyak rontal yang dibakar dan ada yang banyak yang nggak bisa dibakar, maka di daerah dijadikan dikatakan keramat frontal harusnya kan. Tapi karena mereka salah ngomong ya. Tapi nggak tahu itu Nggak nama tahu itu. jadi apa. Itu Aryo ya, nggak ada. Nggak ada namanya. Sayang. Nggak ada keramat rontal, nggak ada. Nggak ada. Itu kan kesimpulan Keramat berdasarkan batu. Hah? Keramat batu. ketika ketika itu prajurit yang Kudungan yang pertama kali nyerang maju ke depan itu Aryo kan Mahapatih Gajah Permodo itu waktu itu kan Trimikrama menjadi sebesar Sebuah batu sebesar tapi batu. gitu kan jadi ada Iya. ada daerah yang berduri gitu harusnya Iya. kan Daerah yang tinggi berduri ya. Trimikrama jadi hampir segunungan Naan tapi berduri itu ngebui Pak itu gitu kan. Jadi ya gunung kayaknya hampir segede Gunung Duri harusnya gitu sih. Karena dia nggak segede gunung. Tapi nggak sependek daratan biasa. Nggak. Bukit Dataran Berduri. tinggi Duri. Just gini, aha moment. Aha moment. Aha. Aha apa ya? Bu ini based on menyan banget. Aku tuh nggak hafal geografi deh. Di antara gunung itu ada apa gitu. Aku lupa deh. Gunung yang kecil tuh Apa ya? namanya juga nggak tahu gitu kan. Iya apa ya? Kalau yang aku tahu lagunya Bukit Berbunga gitu aku tahunya. Lagunya ya. Ini lagunya. Mungkin harusnya Ada lagunya kan? Ada lagunya Bukit Berbunga tapi Tapi Oke. itu mungkin nanti akan jelas kalau kita sudah menceritakan dongeng di 13 apa ya 13 5 4 3 3 belakang kali ya. Iya, Cuman ini kan 3 sampai ke belakang. ini kalau mau minta dongeng yang sebelumnya minta kemana ini? Soalnya kan nanti kalau enggak saya cuma tahu separuh-separuh. Lah saya juga cuma dongeng dongeng itu kan tidak wajib dipercaya. Dan itu ya saya tuh kan seneng dongeng. Aku seneng dongeng. Dongeng itu bagus karena apa? Buat nyeritain cucu, ponaan, sing cilik-cilik ben ngerti dongenge kan gitu. Kalau saya gitu mau percaya boleh tapi ya jangan kan gitu. Tapi kalau seneng ya didengerin gitu kan. Jangan dipercaya. Oke, kalau dengerin salah sendiri. Ya nggak apa. Aku seneng kok salah. Kan belajar. Mungkin kalau ibu dongengnya itu Bu ya, kan ada 20 orang yang dimakamkan di kawi itu kan. Itu posisinya kan memang sudah bergeser sekitar antara 200-300 meter ya ke timur. Jadi tadinya kan sebelah baratnya kan. Itu mungkin kalau dari Pasar Senen, pasar di Senen ini, iya pasar dimarahin. Dari pasar dimarahin itu. Pasar diomeli. Iya diomeli boleh. Itu kan ke arah selatan nanti setelah kantor polisi nanti ada jembatan penyeberangan maksudnya. Nah setelah jembatan penyeberangan itu di jalan pertama ke kiri gitu kan. Kayak jembatannya udah masih ada sih harusnya. Ya ada, nggak mungkin ada. Ke kiri itu kira-kira berapa ya? Itu nanti kan gang ke-1 kedua dari yang kanan ya, bukan yang kiri ya. Jadi setelah masuk ke kiri nanti gang kedua kanan gitu kan. Masuk gang itu
Itu daerah tempatnya angker tuh Om, pasti. Karena namanya agak gimana gitu. Namanya Ya, nggak tahu namanya. itu nanti mungkin ada Aku gitu. jadi tertawa. Eh, Tapi udah lama sebelumnya di gitu. situ ada banyak jualan masakan Minang, enak. Mm-mm. Sebelum Itu kesananya. itu enak banget semua itu daerah situ. Enggak deh, aku nggak tahu tempatnya di mana, lupa. Lupa, Ya, aku nggak tahu di mana. nggak tahu itu loh sayangnya. Lupa, Tapi aku nggak tahu. waktu pas belok ke kanan itu tadi, ke kiri tadi itu jangan sampai rel kereta api ya, karena kan sebelum rel kereta api itu harusnya belok ke Mm-mm. kanan, belok ke kanan, nanti masuk gang yang kedua, terus nanti ada jalan ke kiri lah, itu ke kiri, mentok ke kanan, lah dekat situ ada tukang las, pokoknya dekat tukang las itu gitu, dekat ya, tapi dekat, tapi arealnya sendiri kan sebenarnya nggak begitu sempit ya harusnya, karena itu 20 prajurit kan, jadi tidak kecil wilayahnya gitu. Nah kalau pasukan yang menyerang itu di dekat sana seberangnya harusnya, tapi dekat sana itu dekat sana sebelah mananya nggak tahu, tapi itu akan luas banget kalau diukur-ukur ya, kalau dari daerah Cempau Putih ke barat itu terus sampai ke mana itu namanya area Ini Om, itu, tempat perjanjian itu bukannya. iya Enggak, tempat-tempat bukan tempat perjanjian Om. Tempat ini pemuda eh pemuda pengumuman itu loh Om. Pengumuman. Sampai tempat pengumuman. tempat janji Gedung orang-orang Ada gedung bahasa Belandanya di situ, ada gedung bahasa Belandanya, ya kan? orang-orang Kenapa? Ada itu. gedung bahasa Belandanya sama ini apa tempat rumah sehat jenderal-jenderal. Itu pokoknya dekat sekolah. Abis itu dekat ada dulu sekolah SMA aku di sana. Perbandingannya tuh Oh, gitu jadi ya hitung. tahu aku kurang lebihnya. Tapi tempatnya di mana nggak tahu itu loh. Jadi Iya, kalau aku mungkin nggak tahu di mana masalahnya. Aku aja lupa SMA aku di mana. Aku lupa ya. Aku di selatan aja deh. Mm, Aku anak South. mm. Jadi cuman itu yang jadi Aku emang itu yang tempat ini ya, tempat yang menyerang berarti ya Om itu ya dari daerah itu kan daerah pas pertempuran itu sampai dengan hari ini kan karena memang dulu pernah ada pertempuran besar di sana, maka mengakibatkan jiwa-jiwa yang di sana itu nggak tenang, maka menjadi tempat yang paling sering tawuran di situ gitu kan. hehehe. Hmm. Kok ketawa sih Bu? Ya, karena Akan menjadi akan meriam dan daerah panas, gerah, daerah gerah. Itulah daerah sastro. gerah itu di situ. Itulah sastro ulah. Om udah 98 mungkin kita harusnya udah lanjut Om karena udah rame. Dan Oke, Karena oke. udah rame. cetakan negoro itu Udah adalah tahu. awal-awal Eh, sastra Wulan dibikin kan, jadi bukan 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 jadi sastra Wulan itu tidak sempit itu ya, itu luas luas banget sastra Wulan. Nah, kenapa harus ada sastra Wulan? Nah, mungkin nanti di 13 berapa ya, 3 Om. 6 4. satu Enggak. Belum 136 belum. empat ya 134 134. 134 kenapa harus dinamakan sastra Wulan gitu, 134 ya, Semangat guys. itu Oke karena Om, kita karena nggak Om udah rame Om, udah rame Om, udah rame. sudah Udah dulu rame, dimulai udah aja rame. Bu. Di rumah dimulai, jangan. Tadi kita nggak bahas apa-apa guys. Jadi yang teman-teman yang baru join kita nggak bahas apa-apa. Tadi kita ngobrol-ngobrol santai. Hanya untuk eh Hanya dongeng belaka. Jadi tidak usah dinonton di YouTube lagi. Ya. Ya. Oke, yuk kita mulai di slide pertama. Oke, pambukaning gedong kencana part 51 gapuraning jayeng katon. Pagar biasanya untuk membatasi suatu lahan agar tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak dikehendaki oleh sang pemilik lahan. ya iyalah setiap orang pasti pengen kalau daerahnya itu dimasukin oleh orang yang dia kenal gitu kan, bukan sembarangan orang boleh masuk gitu, walaupun walaupun dia orang mungkin pejabat negara sekalipun, kalau kita nggak menginginkan wilayah kita dimasukin ya tetap mau apa, itu wilayah kita gitu kan. Jadi apalagi kalau bukan orang yang bukan orang pejabat gitu loh. Jadi memang setiap tempat itu ada yang memiliki dan ada yang punya hak untuk membatasi gitu. Lanjut Bu. Oke lanjut Kak.
Pagar ada yang dibuat indah dan jelas agar orang di luar pagar tahu batas, mana yang tidak boleh dimasuki. Ya, yang kelihatan seperti itu. Kalau di peradaban kita emang seperti itu ya, pagar dibikin kelihatan supaya ini lebih wilayahku gitu kan. Jadi biar nggak dimasukin. Lanjut Mbak. Pagar juga ada yang dihias agar terlihat indah ataupun megah untuk menunjukkan kualitas dari pemilik wilayah di dalam pagar. Ya biar kelihatan lah. Karena kan sombong itu kewajiban. Jadi gitu. Jadi bukan nggak boleh ya. Kalau di ARC sombong itu kewajiban soalnya. Lanjut tuh. Pagar juga ada yang dibuat berlubang, tapi tidak bisa dimasuki orang dengan tujuan agar yang di dalam pagar bisa melihat yang di luar pagar. Ya kadang kita juga kadang-kadang perlu melihat di luar itu ada apa. Kalau di luar ada rame-rame kan kita juga harus supaya ngerti bahwa sedang ada keributan apa. Jadi kalau perlu pengamanan juga bisa segera mungkin gitu kan. Jadi jangan sampai kita terlalu tertutup sehingga ketika terjadi kebakaran atau apa kita malah nggak ngungsi padahal tempat itu harusnya dalam jangkauan api gitu kan. Itulah makanya pagar juga harus paling dibikin supaya yang di dalam juga harus nggak keluar. Lanjut Kak. Pagar juga ada yang dibuat dari material alami karena namanya pagar pasti tidaklah alamiah. Ya, ya walaupun materialnya alami tetap aja tidak alamiah itu yang jelas. Jadi kalau masih mau mengatakan alamiah ya silahkan. Lanjut tuh. Atau bahkan kan biasanya ada yang udah pakai semak-semak ya makan biasanya. Pagar yang semak-semak tuh. Tapi tetap aja dalamnya besi juga. Pagar, Tetap pagar ada. perdu. Saya kalau nggak ada besinya ya banyak juga sih. Gitu. Lanjut. Meskipun ada juga pagar yang dibuat agar bisa terlihat apa saja yang ada di dalam pagar dan di luar pagar. Ya itu udah pada ngerti lah, lanjut aja lah. Pagar juga ada yang dibuat dari tanaman sehingga meskipun tidak alamiah tapi terlihat seolah-olah alamiah. Seolah-olah ya. Jadi bukan alamiah, hanya seolah-olah. Nah, masalahnya kita bisa membedakan nggak yang seolah-olah dengan yang alamiah beneran itu gitu. Atau malah nggak ada yang alamiah gitu masalahnya. Lanjut. Terkadang pagar juga dua bagian, ada bagian yang dari tanaman dan ada bagian yang bukan tanaman. Ya itu tempatku banget itu. Karena aku seneng ada tanamannya dan ada yang bukan tanaman. Tapi pada dasarnya harus ada pembatas yang lebih kuat daripada tanaman itu sendiri sih kalau di tempatku. Lanjut Mbak. Salah satu fungsi pagar agar makhluk yang tidak dikehendaki tidak bisa masuk. Ya kalau kita terlalu terbuka dan apa-apa boleh masuk seperti waktu kita SD dulu kan diajarinya jangan suka membeda-bedakan gitu. Kalau mencari teman itu semua orang ditemenin gitu. Nah, kalau menurut aku itu salah ya, karena kita teman tuh harus milih, jadi tidak boleh semua orang ditemenin gitu. Kita harus pilih-pilih, karena kalau kita salah pilih, maksud iya sih kita mau bercanda sama makhluk yang buas gitu loh. Tapi ya itu masalahnya kan kalau kita milihnya tepat ya berarti makhluk walaupun sebuas apapun kadang-kadang dia bisa dijinakkan dan jinak terhadap kita, tapi belum tentu jinak terhadap kita itu jinak terhadap orang lain juga. Karena Lanjut, mungkin yang bikin peribahasa suka cubit-cubitan sama beruang, Om. mungkin Gitu kayaknya. suka suka ini apa gosok giginya harimau gitu. Kayaknya sih kayak gitu, Om. Sepertinya gitu, emang. Mungkin kalau pijet itu pakai giginya buaya gitu kali ya. Minyaknya minyak lidahnya ini, Om, apa minyak lidahnya apa namanya komodo. Oh. Iya itu jadi emang kita nggak boleh milih-milih. Betul. Oke, Sekarang kita lanjut. dia bisa. Oke lanjut Kak. Pagar juga menutupi jalan bagi yang merasa trahing munyuk dan sangat menganggap munyuk adalah nenek moyangnya. Ya itu kan pilihan ya. Jadi kalau memang ada yang seperti itu dan bangga dengan itu ya silahkan gitu. Itu pilihan kok. Kita tidak memaksakan. Kalau Anda membanggakan itu ya silahkan. Itu kan kayak sejenis orang mau membuat suatu sekte tersendiri, tuh. Sekte kepercayaan terhadap munyuk yang maha kuasa gitu. karena karena sangat diyakini bahwa manusia dikatakan dari munyuk itu kan versi mereka. Itu yang mereka itu yang terakhir munyuk itu ya harusnya tidak memaksakan ke orang lain juga. Kita nggak maksa, ya kan? Lanjut Pak.
Karena munyuk punya tempat sendiri dan akan senang melanggar batas wilayah, maka perlu adanya pagar agar teraing munyuk tidak masuk. Makanya sifatnya pasti akan menurun ya. Jadi munyuk itu sifatnya begitu kan, sering melanggar batas wilayah. Jadi ya memang kita yang harus memaklumi yang bukan teraing munyuk ini gitu. Lanjut, Mbak. Selain itu, fungsi pagar juga memagari agar manusia yang berbeda peradabannya tidak bisa masuk. Karena kalau perbedaan peradaban itu juga biasanya ada perbedaan pandangan, selera dan yang lain-lain gitu. Jadi ada yang merasa apa namanya dikekang dengan aturan yang sedikit-sedikit dihukum itu dianggap membahagiakan, tapi ada juga yang kalau sedikit-sedikit dihukum itu menganggap suatu keanehan ini dewa model mana gitu yang seperti itu, dan mungkin anak yang berpikir seperti itu. Dan makanya harus ada batasan supaya 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 dua model makhluk ini tidak bisa bergabung. Ada juga Om yang senang ini Om, berjalan di atas kawat dibelah 8. Bukan 6,5 ya? Lupa. Tergantung sih milimeternya. 8 Tergantung kurang. guntingnya. Kalau guntingnya tajam banget tuh bisa banyak. Oh iya benar Pak. Benar bisa dibagi. Kalau guntingnya nggak tajam susah itu. Berjalan di atas pipa aja tuh kakiku udah sakit loh. Kalau makin kecil makin tipis apa enggak ya kakiku putus ya. Tapi ya mungkin ada orang dibelah 100 mungkin masih bisa bertahan kakinya gitu. Kalau kakiku sih nggak kuat. 6,5 aja udah nggak kuat tuh, apalagi 8. Lanjut. 6,8 juga enggak. Monggo. Karena perbedaan peradaban akan menyebabkan ketidaknyamanan kalau kedua peradaban itu disatukan. Tadi udah dijelasin, nah lanjut aja. Karena sangat bisa yang dianggap paling baik di suatu peradaban justru merupakan hal yang tidak penting dan sangat mengganggu di peradaban lain. Nah, yaitu kok ini ya berbeda peradaban ya. Yang satu peradaban aja mungkin demikian, kalau yang tetap merasa kalau mungkin yang satu ini nyaman kalau begini, yang lainnya kalau gini nggak nyaman gitu kan. Ya ada yang nyamannya kalau ini ya dibatasin, dan ada yang nyamannya kalau dibebasin gitu kan. Itu ada kok pasti yang terjadi. Apalagi dengan peradaban yang berbeda banget. Lanjut, Mbak. Supaya tidak terjadi ketegangan antara peradaban, maka memang harus dibatasi agar peradaban yang sangat jauh berbeda tidaklah berinteraksi. Itu jelas ya. Ya, sebagai gambaran kan, peradaban yang jauh berbeda itu misalkan antara manusia dan ayam gitu. Misalkan ayam itu jelas kalau ditaruh di istana negara gitu dia nggak akan tahan karena tempatnya terlalu mewah, tapi dia di kandang mungkin tahan gitu kan. Kalau manusia di istana seneng banget, tapi kalau tinggal di kandang nggak cocok. Tapi kandang itu mewah untuk ayam semuanya gitu. Lanjut, Mbak. Karena interaksi yang salah antar peradaban yang sangat jauh berbeda akan bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, kalau terjadi pertengkaran pasti peradaban yang lebih tinggi pasti menang. Cuman masalahnya kan itu berarti seperti tidak memberi kesempatan peradaban yang di bawahnya untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi peradaban yang besar yang harus menutup diri supaya ini. Tapi menutup diri itu kan sebenarnya mereka yang terkurung atau justru kitanya yang atau peradaban yang rendah ini yang dikurung gitu kan. Cuman kalau kurungannya besar kan nggak kerasa juga. Ya kayak burung ditaruh di apiari, kalau apiarinya luas kan juga dia nggak merasa kalau dia dalam kurungan. Lanjut, Mbak. Bahkan sangat mungkin akan terjadi perang, dan hal ini pasti akan mengakibatkan terbasminya peradaban yang lebih rendah. Itu tadi udah dijelasin, nanti lanjut aja. Ya. Karena peradaban besar mempunyai persenjataan yang tidak bisa dilawan oleh peradaban rendah, sehingga sangat bisa membasmi peradaban yang rendah. Sebagai contoh itu yang paling gampang, coba ya, kalau ada kaca ditembak dari jarak 300 meter, itu seharusnya kacanya cuma berlubang saja atau pecah total. Pasti pecah kan? Nah, sekarang siapa yang nembak
kok bisa kacanya cuma sebesar lubang peluru itu di daerah mana itu dulu tempat ada demo di Jakarta Barat itu nggak gitu. Gimana tuh Aryo? Aku tidak tahu Om, aku belum lahir. Nggak tahu ya. Kayaknya. Mungkin bayi data Citraland itu pasti senjata khusus itu dari pasukan yang melindungi kepala negara waktu itu dari peradaban lain gitu. Itu senjatanya bukan senjata di peradaban kita, bahkan Amerika pun nggak bisa bikin senjata seperti itu yang hanya yang yang kacanya hanya berlubang sebesar peluru tidak sampai pecah gitu loh. Jadi hanya tepat sasaran sekali gitu. Tuh, ada korbannya sih waktu itu. Tapi korbannya siapa aku nggak tahu, kejadian di mana aja nggak tahu. Cuman kalau nggak salah itu kandang macan ya Aryo ya. Kandang Kenapa? macan. Dekat kandang macan kan dalam zaman dulu kan kandang macan tuh namanya pagrogolan kan. Mungkin Om. Oh mungkin ya, mungkin. Oke Mbak lanjut. Oke lanjut. Maka Sang Maha Prabu Brawijaya VIII dengan sengaja meminta agar batas-batas Mojopahit ditutup dan dibuat agar tidak terlihat. Ya kalau peradaban Mojopahit memang punya kemampuan seperti itu karena ya minimal sekarang ada aja yang namanya pusaka aja bisa dipakai untuk menutupi diri satu orang. Nah, kalau kekuatan Mahaprabu dan pangeran dan sebagainya adipati di bawahnya pasti mempunyai kemampuan yang lebih daripada satu pusaka kan. Dan itu belum termasuk teknologi yang dimiliki ya, karena kadewatan kan teknologinya pasti jauh di atas manusia. Lanjut Pak. Penutupan menggunakan teknologi yang sangat maju dan menggunakan tradisi yang dibantu oleh Sang Hyang Wening. Bukti keberadaan teknologi maju itu banyak bisa dilacak di berbagai tempat kalau kita ingin teliti. Salah satunya itu ya model tuh tembakan waktu itu gitu kan, di daerah Pagrogolan itu gitu. Itu salah satu. Tapi banyak sih kalau dibicarakan, cuman mungkin tidak pantas kalau dibuka di sini gitu. Lanjut Mbak. Karena bantuan dari Sang Hyang Wening, maka bahkan dari luar angkasa sekalipun tidak akan bisa dipindai oleh satelit. Nah, problemnya adalah saat ketika tata cara komunikasi dengan Sang Hyang Wening itu dirubah menjadi tata cara lain yang sama sekali tidak nyambung. Karena kan kalau kita melihat tradisi saat ini itu membingungkan sekali karena setauku yang dulu ngajarin aku tuh nggak begitu kok tiba-tiba dikatakan mutih itu seperti itu, dikatakan ngeblend tuh begitu, nggak ada hubungannya dengan nasi kok kayaknya Aryo ya mutih itu. Sama ngeblend Nggak ada tahu. hubungannya dengan ruang gelap nggak ini banget. Aku nggak tahu ya kesana. Ayo lanjut. Oke, sehingga manusia yang ada di dalam peradaban besar bisa mengawasi keluar, tetapi yang di luar tidak akan bisa melihat ke dalam. Ya, seperti halnya kalau kita di dalam rumah kan kita pasang tirai putih itu tujuannya pada saat siang hari kita bisa lihat luar, tapi yang di luar nggak bisa lihat dalam kan. Mereka pasti tidak menggunakan tata cara yang sama, tapi beda teknologi gitu aja. Kalau kita kan teknologinya pakai tirai, kalau mereka pakai yang lain. Lanjut Mbak. Segala hal yang bisa mengganggu pandangan manusia dipancarkan agar mata manusia dan segala panca inderanya tidak pernah bisa melacak keberadaan peradaban besar. Karena mata manusia itu terbatas pada frekuensi sinar tampak dan itu pun dibatasi pada berapa sampai berapa, spektrum berapa sampai berapa gitu kan. Dan kita melihat hanya bisa berdasarkan pantulan sinar, walaupun kadang-kadang di luar pantulan sinar juga bisa, tapi tetap tidak diakui kalau itu tidak gitu loh. Jadi ya memang dibikin seperti itu oleh peradaban besar supaya paling tidak dengan berkurangnya spektrum warna yang bisa kita lihat itu mengakibatkan kita tidak bisa melacak mereka. Lanjut Mbak. Mereka juga mengirim sinyal sasradara agar kepekaan manusia berkurang. Namun hewan tidak berkurang kepekaannya karena sinyal yang digunakan mengurangi kepekaan manusia itu berada di frekuensi yang berbeda dengan hewan. Sosro itu 1000 ya. Jadi sosro doro itu doro itu arti sosro doro itu suara denging yang ada di telinga itu gitu. Kalau diperhati kalau jeli itu sebenarnya kan makin ke sini sebenarnya makin kencang gitu suara itu. Karena mendekati pembukaan Mojopahit itu memang sosro doro akan makin jelas. Cuma masalahnya kan kita menyadari itu apa enggak gitu karena lingkungan dan kebisingan jalan raya dan sebagainya itu kan akan membuat kita jadi melupakan itu. Lanjut Pak.
Sehingga pagar besar menjadi tidak terlihat karena otak manusia tidak sanggup mendefinisikan keberadaan pagar tersebut. Memang seperti itu ya. Jadi kan kalau kita kan hanya bisa melihat berdasarkan pantulan sinar. Kalau toh ada pantulan sinar pun ketika otak mendefinisikan enggak ya, kita nggak bisa melihat. Itu kan tergantung dari otak kita juga. Makanya sinyal tertentu dipakai untuk mengacaukan itu oleh mereka. Lanjut, Mbak. Dalam membuat pandangan berubah menjadi pemandangan yang lain dengan gangguan sinyal sasradara tersebut. Sehingga seolah-olah dihalukan dengan ya diastralkan atau gimana gitu kan, seolah jadi seperti itu pandangannya. Padahal aku tuh malah nggak ngerti yang namanya astral. Aryo ngerti nggak? Paham. Terus sama ya, sama terus Iya, aku kita. nggak ngerti sebenarnya karena jarang, nggak pernah ngelihat astral. Nggak pernah lihat astral ya. Kita nggak selalu nyata kan. Ya maksudnya Karena ya nyatanya gini loh, seorang misalkan ada kuntilanak mendatangi siapa gitu, orang itu kalau kabur itu pasti melihat kuntilanaknya nggak mungkin astral, pasti ngeliatnya pasti nyata gitu kan. Nah kalau kuntilanak aja bisa kelihatan tidak astral, maksud ya leluhur kita tuh bisanya astral gitu loh. ya enggak, karena maksudnya masa kalah gitu. Nggak mungkin datang dalam bentuk astral. Tapi kan karena kita astral itu apa, makanya definisinya dibingung kan. Tapi bingung sih astral tuh kayak gimana sebenarnya, nggak pernah tahu. Oke, lanjut, Mbak. Astral itu Ya, mungkin. tetangganya Astra. Oh, Pabrik Astra. Tetangganya itu astral. Bikin mobil itu ya. Itu. Oh, Mobil. alah. Jadi kalau pabrik Betul, Astra, sebelahnya itu adalah astral gitu. Oh, oke. Sama Oke. aslinya toh. Oh, ini informasi baru. Informasi baru. Dicatat itu, nggak pernah menyandung. Harus dicatat ini harus dicatat. Oke, monggo kita 20. Oke, Namun sinyal itu juga bisa diatur agar orang yang mereka kehendaki masih bisa melihat dengan jelas. Nah, masalahnya kita itu termasuk yang mana nih, Aryo? Termasuk yang nggak bisa ngelihat kali ya? Ya mungkin aku nggak bisa ngeliat astral sih, Om, jujur aja. Mungkin kita harus diajarin, Om, berarti. Ini dia. Jadi teman-teman Aku kalau bisa... yang dikeluarin dari Astra, aku bisa ngelihat semua. Oh ya. Kalau dari pabrik Astra, aku bisa ngelihat semua. Oh, bisa. Bisa, aku bisa ngelihat semua. Kalau yang dari pabrik Astra, aku bisa lihat semua. Ada warnanya macam-macam, ada yang biru, putih, hitam. Terus kalau metalik itu biasanya agak mahal. Oh, agak mahal. Iya. Metalik. Biasanya dia tergantung kecepatannya ya. Tergantung kecepatan juga, dia bergerak dalam cahaya, benar. Oke, lanjut, Mbak. Jadi sinyal sasradara juga merupakan pagar yang bisa membuat hilangnya pandangan atas apa yang seharusnya terlihat. Katanya begitu ya, tapi aku sendiri nggak tahu nih. Cuman katanya begitu, kata mbahku dulu gitu. Lanjut, Mbak. Sinyal sasradara juga membuat agar tidak terpikirkan adanya keberadaan peradaban besar. Ya, supaya kalau ngeliat, oh jangan-jangan aku halu gitu. Supaya definisinya supaya begitu. Lanjut, Mbak. Jadi asumsi dan pandangan juga merupakan pagar tersendiri yang membuat orang jadi tidak bisa melihat dan merasakan keberadaan peradaban besar tersebut. Jadi pagar itu double-double kan, hanya pagar nyatanya ada dan pagar secara software istilahnya itu juga ada gitu. Dan ini area udah ke-30, mungkin perlu disclaimer pertama. Bentar, Om. Ini kemarin itu hilang. Oke. Bentar, aku lupa. Oh ya ini. Hilang. Nah. Kedengeran ya suaranya?
semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Oke, Arya. Jadi apa namanya? Kira-kira sastra ulang tuh gimana sih, Arya? Kok bingung aku posisinya lama-lama. Karena harusnya tuh ada daerah yang namanya daerah nyebrang gitu kan, daerah tempat penyeberangan gitu, daerah penyeberangan. Penyeberangan itu dalam bahasa Kawi yang aku tahu ya, itu depannya sa, belakangnya juga belakangnya ba. Iya. Nya ba gitu kan, makanya gitu pokoknya. Tapi tengahnya itu dalamnya nggak sih? Oke, iya ada dalamnya. Aku lupa, tapi bacanya aku nggak tahu gimana. Ya, oke, depannya nya, belakangnya ba, tangannya dalam. Aku nggak tahu gimana bacanya. Aku nggak tahu. D-nya biasanya nggak disebut ya. Kenapa? D-nya biasanya nggak disebut gitu loh. Iya, jadi di tengah dalam, tapi da-nya nggak ada. Jadi dari 3 suku kata tuh, yang betul tuh lembasa atau sabalem atau Aku nggak tahu. Aku nggak paham. Aku nggak tahu daerah mana. tempat di mana para prajurit dikumpulkan oleh Pangeran Pati waktu itu untuk mukul balik itu kan, makanya tempat itu tempat Morosebo gitu. Iya, itu juga ada. Jadi itu tempat Morosebo. Morosebo Betul. ada nggak sih? Terusnya, ya udah kita nggak, aku ada nggak, Aryo? Aku kan bukan orang Jakarta nih sekarang, orang daerah. Aku orang Jakarta. Morosebo. Ada sekolahan banyak nggak di situ? Ayo. Papan tempat Morosebo gitu loh. Apakah gimana, Om? Oh. Ya, secara logika, makanya daerah dekat sana itu harusnya kan, karena dulu tempat itu tempat daerah, tempat pertempuran dan tempat perawatan, maka harusnya ada rumah sakitnya kan sekarang. Sama sekolah buat jadi yang ngurus-ngurus di dalam rumah sakit itu. Iya, harusnya ya. Harusnya itu Harusnya jadi ada. emang ada. Harusnya Jadi ada. insting itu udah terbangun dari dulu ternyata. Itu mengembalikan kondisi masa lalu kan, ketika terjadi perawatan, banyak perawatan di daerah situ gitu. Maka kan tempat yang itu akan kembali menjadi tempat daerah merawat orang lagi gitu kan. Supaya orang mengingat di mana letak sastra ulang gitu. Dan nggak cuma satu seharusnya tempat merawat orang di situ gitu. Dan duanya gede-gede gitu kan. Betul. Betul. Ya bukan. Ya. Aduh, tapi aku nggak tahu di mana. Yang itu ya kita nggak tahu di mana gitu loh. Dalam lah, pokoknya dalam lah. Dalam. Ya, oke Mbak, lanjut aja lah daripada akunya. Yalah, daripada kita mikirin di mana ya Mas ya. Enggak. Kita nggak tahu. Lanjut. Oke. Namun seperti apapun rapatnya pagar, tetap ada pintunya. Ya kalau nggak ada pintunya di dalam nggak bisa keluar. Maksud yang punya rumah harus lompat pagar, nggak lucu dong. Jadi mesti ada pintunya. Karena yang di dalam rumah pasti pengen keluar rumah juga. Kadang-kadang ngelihat lokasi di luar, entah itu belanja, entah itu kerja, entah itu nonton film, entah itu jalan-jalan, itu adalah aktivitas yang dilakukan. Jadi tapi untuk orang yang di luar pagar nggak boleh masuk. Tapi yang punya rumah boleh dong keluar pagar. Lanjut Mbak. Dan pintu hanya akan dibuka jika ada penghuni yang akan keluar atau masuk. Nah iya, kalau dibuatnya semua tempat ya nggak bisa. Berarti garis batas itu pasti ada pagar, ada gapuronya, ada pintunya, ada gapuronya, ada pintunya, atau ada bantar atau bintarnya gitu kan. Karena dalam bahasa dulu, bahasa mbahku dulu ya, gapura itu disebut bantar atau bintar. Lanjut Mbak. Dan digambarkan bahwa ada gerbang yang menutup peradaban tersebut dari peradaban yang mereka anggap liar. Jadi
Di pagar itu ada bantar yang ada gerbangnya gitu kan. Lanjut, Mbak. Gerbang peradaban itu dijaga agar tidak mudah dimasuki oleh pihak yang tidak dikehendaki masuk. Ya, tapi ini bukan bukan bantar yang kemudian dijadikan tempat sampah ya, karena memang bukan itu. Karena itu pasti lokasi yang tadinya nggak di situ dirubah jadi di situ. Maka kemudian leluhur memberi petunjuk bahwa bukan di situ dengan cara seperti itu gitu. Lanjut, Mbak. Um, Bisa dilihat sandi yang ditinggalkan oleh leluhur bahwa yang tidak boleh masuk ke peradaban besar adalah yang dianggap mengganggu peradaban maju tersebut. Maka bentuknya seperti ada di balik gunung wayang. Di balik gunungan wayang itu kan, berarti gunungan wayang itu ada dua sisi ya. Sisi yang depan itu menunjukkan ada istana dalam tempat yang tertutup, dan yang dibaliknya kan seperti itu. Itu kayak sesuatu yang tertawa meringis kurang, yang selalu kelaparan itu. Lanjut, Mbak. Maka gapura juga dibuat sebanyak mungkin decoy-nya agar membingungkan yang ingin menyusup masuk. Karena pasti banyak itu yang pengen menyusup masuk. Kalau seolah-olah dia mempunyai data, walaupun sebenarnya dia nggak pernah punya data itu. Gitu. Tapi kemana-mana ngomong dia ngerti dan sebagainya itu. Karena banyak orang itu zaman sekarang itu rumangsa bisa dirasong rumang sani kan. Jadi ya rumangsa itu janjiannya itu teorinya dia. Lanjut, untung kita nggak tahu ya Om ya. Kalau kita benar-benar nggak tahu. Iya, untung kita nggak tahu ya. Untung. Itu kita bukan tukang satu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Dalam pakem wayang kulit, maka pasti akan digunakan 3 gunungan utama yang digelar seperti ini. Sehingga dapat dihitung bahwa peradaban besar di Arcapada ini ada 3. Pada saat sejarah awal dan akhir ya, Tekayon itu biasanya gunungan itu ada 3 yang ditunjukkan. Itu bukan 2. Kan biasanya 2 kanan kiri itu yang selalu berjaga, tapi ada 3 yang ditunjukkan di peradaban besar itu. Jadi sebenarnya kita sudah mulai bisa menghitung peradaban besar itu ada 3, dan itu kira-kira ada di mana dan bagaimana melacaknya itu harus sudah mulai dipikirin. Tapi ya itu, ini kan cerita negeri dongeng. Ini nggak apa-apa sih kalau nggak dipikirin. Lanjut, Mbak. Keberadaan gunungan itu jelas utuh, maka terlihat bahwa antar 3 peradaban besar tersebut tidak pernah ada perang. Lanjutannya masih ada, Mbak. Maka yang pernah mengatakan mereka pernah perang pasti akan diminta pertanggungjawaban atas merasa sok taunya oleh peradaban besar yang dituduh berperang. Entah itu siapa yang pernah ngomong begitu, tapi yang namanya peradaban itu kan pasti punya masyarakat, punya tentara, punya rakyat, punya raja, punya ratu, atau punya tumenggung, punya mopate, punya pemerintahan, dan itu semua kan bisa tidak terima dong kalau tidak pernah mereka itu saling mendukung kalau dikatakan perang. Ya pasti akan ada tindakan kalau seperti itu. Cuman kepada siapa saya nggak tahu. Lanjut, Mbak. Karena peradaban besar tersebut memang masih ada sampai hari ini dan mereka juga punya kepala negara dan rakyat. Maka mereka bisa tidak terima kalau dituduh pernah berperang antar mereka. Maka monggo silahkan kalau ada yang mau mengucapkan juga pernah berperang, kita malah pengen ngerti. Jadi kita pengen melacak keberadaan peradaban itu kalau ada yang berani ngomong begitu gitu. Jadi kalau kita sih nggak berani ngomong mereka pernah berperang karena memang mereka nggak pernah perang. Berdasarkan dongeng yang mbah-mbahanku dulu. Lanjut, Mbak. Jadi kalau merasa bisa tapi tidak bisa merasai, maka kalau tuduhan kepada peradaban yang bahkan melihat saja tidak bisa, maka akan menanggung risiko yang sangat besar. Ya karena mereka bisa bertindak di luar apa yang bisa kita perhitungkan ya. Jadi bukan saya yang bertindak, enggak. Kalau kita hanya mengamati tindakan dari apa yang atas, yang mereka lakukan, karena bagaimanapun juga suatu wilayah itu kan pasti ada masyarakatnya, dan masyarakat itu pasti juga nggak akan diterima kalau dituduh sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang mereka lakukan. Lanjut, Mbak. Karena peradaban besar itu tempatnya sangat damai dan mereka sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, maka mereka tidak akan saling berperang, tapi justru saling mendukung.
Maka yang mereka lakukan juga bukan, istilahnya bukan menghukum mati, itu tidak ya, cuma memindahkan ke alamnya gitu, ke tempat yang tepat untuk orang itu. Gitu. Ya aku nggak tahu tuh yang mereka lakukan apa. Lanjut Mbak. Di peradaban tersebut, hierarki sangat dijaga. Maka bagi yang memang ketitisan dewa, pasti akan didewa-dewakan. Jadi di sana, mendewa-dewakan itu justru diizinkan. Jadi memang dewa itu kalau bagi mereka ada. Jadi mendewa-dewakan itu memang ya benar, harus didewa-dewakan untuk versi mereka. Kalau di kita kan memang nggak boleh mendewa-dewakan. Jadi kalau kemudian kita bertanya, kenapa mereka menutup diri lah? Salah satunya ini toh. Kalau mereka boleh mendewa-dewakan, kalau kita nggak boleh mendewa-dewakan kok. Lanjut Mbak. Ketika kerajaan yang berperadaban besar tersebut juga mempunyai gerbang dengan ciri-ciri yang sama. Jadi kalau detail, kalau teliti ya sebenarnya kan kelihatan sih, kelihatan. Tapi ya itu bagi yang mempunyai kepekaan tinggi ya. Kepekaan tinggi itu berarti tidak pernah mengabaikan apa yang ada di depan kita. Tapi kalau kita terbiasa mengabaikan apapun ya nggak akan terlihat. Lanjut Mbak. Meskipun ciri-cirinya sama, tetapi lokasinya berbeda. Ya lokasinya berbeda karena 3 tempat itu memang tidak satu tempat. Yang satu di samudra, di selatan kita, yang satunya ada di dekat ibu kota, yang satunya lebih ke timur lagi gitu kan. Lanjut Mbak. Ukuran kebesarannya pun sama, yang membedakan adalah umur dari ketiga peradaban tadi. Ya, yang paling tua kan Medang Kamulyan atau yang terkenal dengan nama Medang Kamur. Ya, dalam bahasa dulu itu kan Kamulyan juga disebut Kamulyan. Maka anak-anak atau orang Jawa biasanya kan menyebut itu biasanya kata belakang yang selalu disebut ya, seperti Tumenggung Wiroguna, tempatnya Wirogunan disebutnya Ragunan gitu kan. Tapi nggak tahu itu gimana loh, aku nggak ngerti itu posisinya. Tapi kalau Medang Kamulyan kan sering disebut Kamurian atau Murian. Jadi kalau anak-anak anak laki-laki atau anak itu dia disebutnya kan Le gitu kan. Jadi kalau bocah dari Medang Kamulyan itu kan jadi Le Murian gitu kan. Tapi itu gimana nggak ngerti aku. Aja Mbak. Dalam penggambarannya, gerbang selalu ditunjukkan berada bukan di puncak bukit, tetapi justru agak mendekati kaki bukit. Jadi kalau kita membuka suatu peradaban justru keliru kalau di atas bukit karena pasti malah justru bukan di situ. Lanjut, Pak. Namun harus sangat berhati-hati karena pihak kala juga akan membuat jebakan, sehingga harus mampu melihat mana yang gerbang para kala dan mana yang gerbang ke peradaban besar. Tapi ciri-cirinya sebenarnya gampang kok melihat dari tingkat kesangaran, keangkeran, dan kemudian orang di situ nyaman dan tidaknya itu kelihatan. Kalau Traengkolo kan memang pasti gitu kan, pasti yang ada tuh nakut-nakutin, namanya memedi kan. Jadi bahkan yang beliau keluarkan aturan-aturan yang sifatnya menakut-nakuti gitu. Lanjut Mbak. Maka di simpingan wayang kulit diletakkan keberadaan Bolokiwo, itu merupakan petunjuk agar jangan salah memilih jalan ke Bolokiwo. Maka Bolokiwo harus dibatasin dulu oleh kerajaan besar supaya dia tidak bisa masuk secara bebas ke dalam tempat wayangnya digelar kan. Jadi disitulah peradaban besar yang pertama berada seharusnya. Lanjut Mbak. Dan ada jalan juga menuju Bolotengen. Kalau diperhatikan dengan cermat, yang ada dalam penggambaran Bolotengen justru mayoritas didominasi bukan oleh wujud yang sabar, namun wujud yang tidak sabaran. Jadi di Balatengen itu bukan berarti orangnya sabar-sabar. Jadi banyak orang yang ngomong bahwa kalau kita tidak bisa melihat kadewatan atau tidak bisa melihat leluhur, dikatakan karena kita kurang sabar, karena kita kurang apa itu namanya Aryo, kurang ajar, kurang sabar atau kurang apa, kurang suci dari pandu. Dari pandu. Ya tapi di dasarnya gitu. Di dasarnya kan
kita lihat deh Werkudara. Werkudara itu kan orangnya senggol muluk, jawel mubal. Itu kan salah satu tokoh di pewayangan yang dikatakan manunggaling kawula Gusti kan Werkudara loh. Mana Iya. ada ceritanya Werkudara sabar gitu. Nggak ada. Werkudara disenggol memang kalau misalkan ada yang berani mukul beliau memang terus diem aja. Misalkan ditabok titik kiri silahkan semuanya gitu kan enggak. Iya, tapi yang seru itu karena kalau misalnya simpingan wayang, berarti wayangnya Werkudara itu salah satu yang paling banyak. Karena Werkudara itu banyak jenisnya. Kalau misalnya di simpingan wayang itu nanti ada yang waktu dia masih muda, terus habis itu berubah, atau irah-irahannya berubah, terus waktu udah berubah umurnya. Jadi benar-benar digambarin Werkudara itu suatu tokoh yang sangat penting di Bolo Tengah. Dan itu bukan tokoh yang sabaran kan? Bukan tokoh yang sabaran. Itu kan itu Prabu Baladewa. Baladewa juga ada. Intinya setengah mati kan. Sakti dan Dewa aja ada banyak yang takut sama Baladewa loh. Tapi memang ada ceritanya Baladewa sabar. Ada senggol muruk jawel mubal. Jadi ajaran yang menunjukkan bahwa orang Jawa itu harus sabar, harus ini. Dan sebenarnya itu ajaran yang mana sih? Itu nggak ada loh di wayang. Iya, nggak ada sama sekali kita diajarkan sabar. Kecuali ada om yang sabar. Nggak ada. Nggak sabar kalau memang namanya lahir udah sabar. Pasti sabar dong. Masa jadi orang lain dia pasti sabar karena akte kelahirannya sabar dia. Betul. Ya tak? Seperti namanya Pak Joko itu walaupun sudah nikah tetap saja namanya Joko gitu kan. Atau Mbak Ayu gitu yang dari namanya dilahirkan dengan nama Ayu gitu kan, apa ya sampai umur berapapun wajahnya seperti apapun tetap saja dikatakan Ayu gitu kan. Gitu juga dengan ini loh, tapi itu kan tidak ada hubungannya dengan sabar. Tapi kan nggak tahu kenapa sekarang kok sabar dipakai untuk jadi patokan gitu kan. Apalagi nerima pandum loh, coba atau itu Bolo Tengah itu ada yang nerima pandum nggak? Boro-boro. Nggak ada loh. Kalau nerima pandum om sama Melayu kan nggak pernah mengadakan ekspedisi ke sana sini gitu. Dan mungkin dari cerita Mahabharata lagi gitu ya, mungkin tuh Arjuna itu nggak dapat Wahyu Makutharama, Wahyu Cokroningrat tuh nggak dapat semua itu kan itu harus laku kan. Pandum kan nggak perlu laku, nggak perlu melakukan itu sudah dapat. Jadi gini loh, sekarang ini kenapa tiba-tiba ke Eyangku dulu nggak pernah cerita nerimain pandum, kok tiba-tiba di zaman sekarang ada kata-kata nerimain pandum untuk orang Jawa itu aku bingung ya. Kalau kita nerimain pandum kan sejak lahir kita tuh diberikan badan seperti ini nggak punya apa-apa ya seharusnya telanjang terus sampai dewasa itu nerimain pandum gitu. Sama kayak kerajaan Amrata tuh nggak pernah ada berarti yang harusnya, karena Amrata itu dibikin sendiri loh, kan harusnya mereka diusir. Ya, kita sekolah dan sebagainya itu kan nggak nerimain pandum kan, karena supaya kita lebih pinter daripada sebelumnya gitu. Betul. Kita harus live. Sekolah nggak bikin pinter juga, cuma dikotak-kotakin aja gitu. Pokoknya kalau kamu pinter kamu dapat 10, kalau kamu bodoh kamu dapat 5. Tapi yang jadi jenderal bukan yang dapat 10, yang dapat 4 malah yang jadi jenderal. Tapi saya juga bingung sih Bu, konsepnya di pendidikan kita itu gimana gitu, karena banyak hal yang katanya tidak boleh dipertanyakan tapi kok diajarkan dan katanya sekolah tempat orang bertanya gitu loh. Tidak boleh dipertanyakan. Mungkin karena guru-guru banyak yang wongso munyuk mungkin. Bukan aku yang ngomong loh Bu. Jangan loh. Aku yang ngomong. Jangan-jangan unyu-unyu itu sudah berkeliaran mengajarkan kita hal-hal yang perlu diajarkan. Aku ada suara tepuk tangan, Mbak. biar gak berbicara. Ya, terima kasih. Oke. Leluhur juga memberitahukan bahwa kalau tata caranya benar dan benar-benar mengerti, bukan seolah-olah mengerti, juga sopan atau tanpa gelegean, maka leluhur justru akan datang dan memberitahu bagaimana menuju gerbang
serta bagaimana memasuki gerbang. Nah, itu yang susah Aryo. Aku tuh kadang-kadang kalau makan masih gelegean nih. Jadi mungkin aku bisa nggak ya menuju gerbang itu Aryo? Kalau Aryo gimana? Masih gelegean nggak? Aku kadang-kadang masih geli Om, karena masuk angin Om. Kita senasib berarti Aryo. Iya makanya. Mungkin yang harus dicari orang-orang yang gak gampang masuk angin Om. Udah susah lah kalau umur-umur kayak aku gini udah susah lah. Kena AC dikit aja udah langsung glak-glak Harus kerokan, pakai koyok, pakai minyak kayu putih, tawon, apa lah pokoknya. Habis itu bablas anginnya, gitu kan. Oke, kita lanjut Om, 51. Dan tempatnya juga harus tepat, serta mengajukan permohonan yang benar. Maka daerah yang tadinya hutan akan berubah menjadi gerbang dibuka, asal jangan gelegean. Kisah jane gelegean iki apa toh? Gelegean hoe-hoe apa hoe-hoe? Ya karena kan banyak pertanyaan dari saya itu kok ada teman saya kerawan dengan cara gelegean itu harus ngaku itu masuk anjing itu namanya. Itu bukan kerawuhan, itu masuk engine itu. Atau masuk anjing. Jadi bunyinya mungkin harusnya nggak bunyi gitu, harusnya kuk gitu loh. Itu kan lagunya Mbak Cica, Bu. Lah iya, makanya diciptakanlah lagu itu supaya guguknya lari-lari. Oke, lanjut, Mbak. Atau kalau bisa bertemu dengan Pamong Agung, berupa para punakawan leluhur yang turun-temurun juga momong leluhur kita, maka akan lebih mudah menemukan gerbang. Ya paling gampang sih itu sih, bertanya itu lebih gampang. Cuman masalahnya ngerti caranya nanya apa enggak gitu kan. Dan bisa ngelihat yang ditanya apa enggak, itu juga kan. Itu juga untuk melacak keberadaan sastra wulan. Perlu itu untuk mengerti seperti itu. Lanjut, Mbak. Dalam pengurutan di wayang, Gareng akan selalu di belakang Semar, dan Gareng itu adalah punakawan yang paling tidak sabaran. Maka tidak ada hubungannya antara ajaran leluhur untuk menjadi sakti dengan kesabaran. Sakti ya sakti aja, usah sabar gitu ya. Ya makanya kan sekarang Sabar ini gak pulang kampung kok. yang aku dulu pernah bicara gini loh, bahwa besok itu ada waktunya bahwa orang itu dikatakan sakti kalau sabar. Bener enggak loh, enggak nyambung. Malah ada ajaran yang berubah menjadi baik tapi nggak jadi sakti, itu banyak banget. Jadi setelah mempelajari ajaran Jawa yang ada dia jadi orang baik bukan jadi orang sakti. Padahal harusnya kan saktinya ada. Yang utama di situ malahan. Maka kalau kita melihat dari itu tadi, kebijaksanaan itu nggak penting. Yang penting bagaimana jadi sakti. Lanjut, Mbak. Bahkan dalam posisi apapun, Gareng selalu di belakang Semar. Dalam aturan penetakan wayang, saya belum pernah melihat Petruk di depannya Gareng. Kali selalu Garengnya yang di depannya Petruk dan tepat di belakang Semar. Setahuku begitu. Nggak tahu kalau akunya Cooper. Lanjut, Mbak. Dalam penyusunannya, gunungan akan selalu dibelakangi oleh wayang yang disimping sebagai Bolokiwo dan Bolotengen. Hal ini menyindir kita bahwa gerbang itu ada di tempat yang kita abaikan. Ya, memang begitu. Karena kalau kita tidak mengabaikan, sejak dari kapan tahu gerbang itu sudah diketahui banyak orang. Lanjut, Mbak. Bahkan wayang yang dimainkan juga selalu membelakangi gunungan yang menggambarkan gerbang. Ini adalah sindiran bahwa gerbang ada di tempat yang kita abaikan. Makanya itu ya, jadi gerbang itu ada di tempat yang kita nggak duga-duga gitu, seharusnya begitu kan. Cuman itu di mana, lah itu ya aku ya nggak tahu, mungkin malah kalau ada yang tahu mungkin kita diberitahu. Lanjut, Mbak. Sangat jelas bahwa biasanya satu gunungan ada di seberang dari dua gunungan yang lainnya. Ini menandakan bahwa satu gerbang ada di lokasi yang jauh dari dua gerbang yang berdekatan. Satunya ada di tengah samudera, yang dua ada di daratan, itu kan yang dimaksud begitu ya. Nggak di tengah banget sih, karena jaraknya dengan kita cuma 300 mil. Ayo, Mbak.
Wayang kulit dilihat seharusnya dari balik geber, bukan dari arah si dalang berada. Ini untuk menunjukkan bahwa peradaban yang ada di balik pagar sebenarnya bisa dilihat asal benar-benar tahu tata caranya. Jadi bukan glekeen dan rumangsa bisa tapi ora bisa ngrumangsani. Geber ya bacanya Mbak, geber bukan geber. Oh, geber, bukan geber. Geber itu kalau naik motor ya, digeber, greng, greng, greng gitu ya. Kalau geber itu yang motornya di reng, 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 reng gitu. Tapi kalau geber, oke, lanjut. Dalam penggambaran di wayang kulit sangat terlihat bahwa gerbang itu akan terlihat jika ada latar belakang putih. Nah itu kelihatan begitu ya. Jadi, ceritanya begitu, tapi ya itulah dongengku gitu. Lanjut aja Mbak. Maka asap dari menyan bisa digunakan untuk melacak keberadaan gerbang. Itu cara yang digunakan oleh tim ARC ya. Tapi ya itu nggak nemu-nemu sampai sekarang. Nemu nggak Aryo? Enggak ya? Kemarin tiba-tiba aku nemu ada foto di HP ku tapi nggak tahu foto apa. Gak tahu foto apa. Di HP kita ada, tapi kita aja nggak ngerti di mana gitu kan. Itu HP apa? Itu foto apa sih? Nggak paham. Jangan-jangan selfie. Iya, kayaknya selfie. Ada selfie gini. Iya, kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu. Di foto kita itu kan kita memfoto 1200 dan kita melihatnya 3 derajat ke atas gitu kan. 6 derajat, 3 derajat ya, bener ya? Pokoknya di gambarnya itu kayak gitu Om. Kita nggak tahu itu gimana. Gambarnya itu kelihatan sampai 3 derajat ke atas dari ketinggian 1200. Berarti kan bangunan itu pasti di atas 1200 meter tinggi bangunannya. Jadi di atas 1,2 kilo ya minimal gitu kan kelihatan. Karena jaraknya belum kita hitung kan. Ya sudah sih sebenarnya, tapi lupa ya kita harus ya. Aku tidak merasa. Nggak ngerti gitu masalahnya. Nggak ngerti ya. Masalahnya HP aku nggak ngerti tiba-tiba ada di HP ku. Makanya waktu itu aku ingat. Jangan-jangan pada amnesia semua ya, amnesia. Iya Mbak, itu penyakit mendadak kalau saat live. Iya waktu live tuh tiba-tiba mendadak tuh jam 9 tuh aku lupa semuanya ya. Bener-bener nih slide aku nggak tahu isinya apa. Selektif amnesia ya, amnesia yang sangat terpilih aja. Iya betul, itu aku nggak tahu kenapa, mungkin amnesia khusus gitu. Amnesia. Iya, selektif amnesia. Sama kalau orang ngutang gitu juga kan suka amnesia tuh kalau ngutang gitu. Masa sih aku minjem gitu ya. Selektif. Itu contoh konkretnya itu. Jadi mungkin kalau udah. Nah, itu dia. Jadi pas kalau lagi 60. Disclaimer kedua. Oke, siap. Semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Itu dari teman-teman Bali ya, keren ya. Tapi Banyuwangi, keren. Mereka pinter ya dalam membuat ini ya. Kalau kita kan nggak bisa bikin video seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ya, mungkin dari Jakarta, tim Penyanders Jakarta atau Penyanders yang lain, kalau mau mengirimkan hasilnya silakan kirimkan ke aku. Aku mau dong ikutan Penyanders Jakarta, kan aku di Jakarta. Aku seneng loh bakar-bakar menyan. Aku seneng bakar. Enak soalnya. Sampai dibilangin, duh, ini mbak gue udah jadi dukun nih hari-hari bakar-bakar menyan. Bilang, aromaterapi lagi gitu. Kalau kita sebenarnya bakar ikan laut ya, ya. Oh enak tuh. Nanti aku bawain sambal dabu-dabunya ya. Siap. Kita nerima yang pandum itu, kalau itu kita berubah nerima yang pandum gitu. Itu tiba-tiba nerima yang pandum tuh sangat cocok gitu. Selektif kalau yang gitu. itu cocok. Nerima pandum itu relevan. Oke, kita lanjut 61. Lanjut 61 ya. Asap sampah juga menghasilkan asap yang berwarna putih, tetapi asap sampah merupakan polusi udara.
Jika membakar sampah di depan gerbang, maka justru gerbang akan ditutup serapat mungkin karena mereka yang ada di peradaban besar tidak akan mau polusi udara masuk ke wilayahnya. Ya nggak asal peradaban besar lah, aku aja juga begitu. Kalau ada orang bakar sampah dekat rumahku, pasti tak suruh jauh-jauh gitu, jangan di dekat rumahku supaya asapnya nggak ke tempatku. Tapi yang nggak tahu kalau ada orang senang di asap bakar sampah itu nggak tahu deh. Lanjut Mbak. Selain itu, membakar sampah di depan gerbang juga merupakan penghinaan dan sebuah tindakan yang tidak sopan. Maka yang ada malah pembakar sampah tersebut akan dikenal sebagai pihak yang tidak pernah diizinkan masuk. Ya, cuman sampah, definisi sampah oleh mereka itu apa saja itu yang kita harus tahu gitu kan. Mungkin bagi kita itu bukan sampah, tapi bagi mereka itu sampah bisa aja gitu kan. Ya definisinya itu kita harus cocokin dulu. Dan mencocokkannya bagaimana itu aku nggak tahu. Yang jelas kalau saya hanya berdasarkan apa yang dianggap pantas dan apa yang tidak pantas gitu aja. Lanjut Mbak. Karena mungkin kalau bagi lalat, kita ketika bakar sampah mereka sedih ya. Makanannya apa soalnya? Lanjut ya. Ya lanjut. Membawa barang yang bisa membahayakan bagi peradaban besar juga dilarang. Maka gerbang akan ditutup. Begitu ada bawaan yang berbahaya. Ya, tapi itu apa yang berbahaya bagi mereka kan kita tidak tahu. Ya, pokoknya kita pikir apa aja yang membahayakan kita ya jangan dibawa gitu aja kan. Lanjut, Mbak. Selain itu, mereka juga sangat paham pihak mana yang tulus akan membantu kembalinya peradaban besar dan mananya akan mencuri data dari peradaban besar. Mbak. Maka yang seperti itu akan dibuat menjauh atau malah akan dipindahkan ke alam lain yang sesuai dengan sifatnya. Nah itu mereka yang bisa bukan aku kalau itu. Lanjut Pak. Tipe orang yang suka mencelakai orang lain juga tidak akan pernah diizinkan. Bahkan hanya melihat saja sudah tidak diizinkan, apalagi masuk ke peradaban mereka. Ya itulah, makanya kita jangan suka menyelakai orang lain karena di sana tempat yang sangat damai. Lanjut Mbak. Kepada yang merasa bisa tapi tidak bisa merasai dan yang merasa paling tahu bahkan sampai mengarang cerita perang, jelas tidak akan pernah diizinkan melihat. Dan hukum di peradaban tersebut pasti akan berlaku bagi yang berani mengarang cerita, terutama cerita perang di peradaban yang penuh kedamaian. Ya tadi ya, jadi ingatkan dari tadi bahwa mereka punya masyarakat, mereka punya tentara dan sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan apapun dan mereka tuh damai sebenarnya. Makanya ketika mereka disindir dengan seperti itu sangat tidak suka mereka. Lanjut Pak. Mereka memang memilih yang akan diizinkan masuk ke peradaban mereka. Jadi sebaiknya yang sudah diizinkan juga menjaga hubungan. Jangan malah memfitnah dengan cerita yang sangat keji seperti perang. Apalagi kalau melihat saja belum pernah, tapi sudah mengatakan perang. Ya itu namanya apa ya? Aku bingung deh namanya. Kalau melihat aja belum, saya sudah bisa bercerita gitu. Lanjut Mbak. Yang terpilih memang bukan hanya satu orang, tapi mereka pasti orang yang mempunyai kelebihan. Jadi patokannya bukan pada masalah sabar dan tidak sabar, suci dan tidak suci. Yang jadi masalah itu memang bukan satu orang, tapi bukan satu orang itu apakah banyak orang yang bisa masuk ke sana atau satu orang tapi bisa karena punya bolos rewu jadi banyak orang gitu. Ya bener mana nih Aryo? Satu orang karena punya bolos rewu jadi bisa jadi 1.000 orang atau memang berbahaya macam-macam orang gitu. Aku nggak tahu Om. Mungkin ini seru nih, ini perdebatan seru nih Om. Kita nggak tahu soalnya. Ya, atau jangan nggak mungkin. Ya mungkin sekarang ini tinggal bolos rewu siapa gitu kan? Iya betul. Itu. Oke. Lanjut Mbak. Wewangian sangat dianjurkan agar mereka mau membuka gerbang
sebab wewangian merupakan pujian. Dan mereka akan menilai seberapa tulus kita akan membantu kembalinya peradaban besar tersebut. Ya, ya seperti kita kalau kula nuwun ya yang sopan gitu kan. Jangan kula nuwun tapi itu kemudian sambil ngomong ya enggak atau malah ngasih kotoran di depan pagar dan sebagainya, itu kan tidak sopan. Lanjut, Mbak. Wewangian berupa kembang juga dianjurkan, tetapi harus dilakukan dengan sopan. Walau pada dasarnya mereka tidak butuh kembang dan dupa dari kita. Itu prioritas yang harus ditekankan ya. Mereka tidak butuh itu karena mereka itu sudah sangat maju peradabannya. Jadi mereka tidak membutuhkan menyan, tidak membutuhkan dupa, dan tidak membutuhkan kembang. Tapi kita yang membutuhkan itu untuk supaya diizinkan masuk ke peradaban mereka atau minimal diizinkan melihat peradaban mereka. Lanjut, Mbak. Jangan pernah memberikan kembang rontok, karena kembang rontok biasanya untuk tabur bunga di kuburan. Sedangkan peradaban mereka bukan kuburan. Sangat jelas itu ya, bahwa mereka bukan kuburan, maka jangan dikasih bunga tabur untuk makam. Karena mereka memang belum meninggal. Lanjut. Bunga tabur bukan untuk berhubungan dengan peradaban besar, tetapi untuk menghormati yang sudah meninggal. Tapi itu di peradaban kita ya. Kalau di peradaban mereka bisa moksa. Kalau moksa berarti kembali seraga-raganya, tidak meninggalkan apapun gitu. Karena bagi mereka Arcopodo itu tempat yang hidup, bukan tempat yang sudah nggak hidup. Lanjut, Pak. Sedangkan peradaban besar bukan kuburan, jadi pemberian bunga tabur atau kembang rontok pada mereka akan dianggap sebagai hinaan. Dan akan membuat mereka justru menutup gerbang serapat mungkin. Tapi gimana ya kalau beli kembang untuk sesaji itu yang ada rontokan semua saat ini gitu loh. Apa ya, berarti harus nanam sendiri gitu. Atau gimana, Aryo? Ya harus gitu. Harus menanam kembang sendiri, di depan rumah. Harus itu nggak ada pilihan Om, karena nggak ada pilihan kalau di daerah sini. Ya karena emang Di rumah Mbah Mbien, ya kan, di rumah Mbah Mbien itu lo punya pohon-pohonnya semua lo. Iya. Yang kembang ros merah, kembang ros putih, ada melati tumpuk, melati apa, ono kenongo, ono kantil kabeh, pandan duwe. Enggak, tapi rumahnya ini Mbah begitu kuplik. Menyanas ada yang ngomong bukan kembang desanya dilarang ya, jangan. Kembang desa itu udah lewat, Jangan dilarang kembang desanya. Jangan. Saya kembang kota. Sayang ya, jangan, bro. Tapi kembang desanya jangan dibuat persembahan lah. Di Jakarta itu emang di Jakarta itu udah jarang karena kan emang kadang-kadang yang diminta itu kan salah satu jenis bunga yang spesifik. Dan di Jakarta itu kalau dicari nggak ada. Nggak ngerti kenapa nggak ada gitu loh. Di Jakarta tuh nggak ada. Satu jenis bunga ini tidak ada. Ya, harus nanam sendiri. Dan bunganya juga jarang-jarang berbunganya. Ya piye. Ini jadi emang harus tanam sendiri paling benar. Oke, kita gimana? Mari kita jadi petani bunga. Oke. Maka kita harus menyadari dulu bahwa peradaban besar itu peradaban manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Jadi jangan diberi bunga untuk orang mati. Ya sekarang nggak sah mereka lah. Kalau Aryo aja kalau tak kasih kembang kuburan gimana, Aryo? Suka. Aku kaget sih, Om. Pertama kaget, Om. Nggak bisa berkata-kata. Tapi ada cerita lucu sih, Aryo. Dulu tuh aku waktu pas masuk TK kecil, itu kan aku pernah naksir sama guruku yang gimana gitu, cantik kan. Waktu TK kecil itu, Bu, hari pertama masuk itu, terus pas hari apa gitu, pas liburan kan diajak Bapak untuk nyekar eyang di makamnya eyang itu, Bapak nabur bunga di situ kan. Aku nanya, Pak, ini kok ditabur bunga kenapa? Ya supaya tempatnya wangi. Loh, kenapa kok wangi? Karena kita kan sayang sama eyang supaya tempatnya eyang jadi wangi gitu kan. Nah besoknya gitu masuk sekolah aku nulis surat terus beli kembang yang pakai untuk nyekar, tak kirimkan tak kasihkan ke guru ngomong. ini mimpi besarku. Nanti kalau misalnya
ke depannya ada ponakanku yang masih kecil lagi. Itu aku ajarin kayak gitu. Itu mimpi besarku, mimpi besarku. Kamu kalau suka sama orang kasih bunga tabur. Kayak ibuku marah-marah, aku dijewer di rumah itu, bapakku ngakaknya sampai seminggu tuh nggak selesai-selesai katanya itu. Tapi aku nggak merasa salah waktu itu, merasa bener aja karena nggak ngerti kalau itu keliru. Lanjut, Mbak. Lanjut. Maka memang kalau tidak tahu, sebaiknya jangan merasa tahu, karena kasihan mereka yang mengikuti. Karena akan ikut jadi pihak yang ditandai sebagai pihak yang tidak akan pernah diizinkan masuk ke peradaban besar. Karena mengikuti pihak yang sebenarnya tidak tahu. Tapi karena pintar bicaranya, maka dianggap paling tahu. Padahal sama sekali tidak tahu. Ya kalau kita memang bukan tukang tahu, jadi kita tidak tahu. Nah, tapi aku tempe. Tapi kita pemakan tahu, Mbak. Jadi bukan. Iya, tempe tahu. Pakai kecap, Mas. Enak, Mas. Iya. Lanjut, Mbak. Maka bagi yang benar-benar tahu, pasti tidak akan mengenal batas. Karena akan benar-benar dibantu oleh peradaban besar tersebut. Dan memberitahukan akan kembalinya mereka secara bertahap. Yang jelas tidak akan pernah habis ceritanya, karena kalau misalkan satu orang Moho Prabu saja itu kalau menceritakan dari kecil sampai besar itu mungkin butuh waktu berapa lama gitu kan, itu baru satu. Nah, kerajaan kita itu dari mulai zaman kerajaan Keling di zaman Kolo Kukilo, terus sampai dengan ke zaman kita sekarang ini itu ada berapa banyak kerajaan, itu nggak terhitung ya banyaknya. Dan itu semua kalau bercerita satu persatu mungkin 100 tahun aja nggak akan selesai untuk bercerita gitu. Makanya kalau masih mengulang-ulang satu cerita berarti dia itu analisis. Mungkin habis ini nanti disclaimernya Mbak Etika yang ada analisisnya itu, Aryo. Gak boleh kita menganalisa. Sekarang aja. Aku tuh penasaran deh, kemarin masih nyari soalnya itu kok aku nggak ketemu ya video itu ya. Sekarang aja ya, Om ya. Ada di YouTube nggak? Di YouTube nggak sama Aryo? Belum. Nggak, ini. Ketemu nggak? Ini semua. Sekarang. Iya. Sekarang atau nanti? Sekarang aja, sekarang. Ya, Tanggung. Yang bagian terakhirnya aja. Kurang turun. Nah. Ingat, gunakan brandlisis, bukan analisis. Dari depan dong, Aryo. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya jangan. Ingat, gunakan brandlisis, bukan analisis. Mau pakai pembelaan bahwa dari kata Ana dan Lisa, tapi tetap aja ngomongnya analisa gitu, ngomongnya bukan Ana, Lisa gitu kan, nggak pakai jarak gitu loh ngomongnya. Ini aku akan save videonya, aku pin favorit di YouTube Nario, di YouTube. Siap. Oke. Lanjut. Oke. Bagi yang benar-benar dianggap tulus akan membantu, maka akan diberikan kepekaan atas cahaya yang bisa terlihat dari luar gerbang. Sehingga akan sangat paham di mana saja gerbang berada. Karena itu lock on target ya, cahaya bagi mereka bisa mereka atur arahnya harus kemana dan ke siapa itu bisa mereka atur bener. Jadi walaupun posisinya berdekatan, tetap aja yang lain nggak akan lihat. Yang lihat cuma orang tersebut. Ya, orang tersebut itu siapa, kita tunggu deh. Karena kita juga dalam posisi mencari. Oke, lanjut, Bang. Juga akan diberikan hak khusus untuk mengabadikan peradaban besar dari kejauhan yang tidak akan mudah dilihat oleh sembarang orang. Terutama mendokumentasikan perkotaan di arah yang seharusnya tidak ada kota. Nah, kalau itu sih kebetulan kita pernah dikasih tahu ya, Aryo ya. Tapi cuman lupa. Iya, betul. Gambarnya sekarang lupa deh. Itu siapa yang ngambil aku nggak tahu, Om, lupa ya. Siapa ya yang ngambil waktu itu ya? Nggak tahu. Oke.
Oke, Lanjut, Mbak. lanjut, Manggo. Jadi yang perlu disadari adalah mereka itu ada dan mereka itu hidup. Mereka juga bukan lelembut, jadi jangan diperlakukan mereka sebagai lelembut. Karena perlakuan seperti ini akan membuat kita semakin dijauhi oleh peradaban mereka. Mereka memang bukan lembut, tapi mereka perasaannya benar-benar lembut gitu kan. Jadi benar-benar peka terhadap banyak hal gitu, karena perasaan mereka orang memang manusia yang sangat-sangat peka. Jadi tempatnya pun sangat maju dan juga sangat bersih gitu. Ya itulah, tapi mereka bukan lembut. Lanjut, Mbak. Sehingga kalau benar-benar kenal akan ditunjukkan bagian dari peradaban besar itu. Dan dapat mengambil foto dari kejauhan yang hasilnya akan terlihat seperti perkotaan yang menembus awan dengan sudut elevasi dari ketinggian 1.200 meter minimal di 93 derajat bila diukur dari garis vertikal. Pasti bingung tuh, Mbak. Pasti bingung kan? Jadi kita kalau melihat itu pakai pipa. Pipa itu di sini kita kasih butur derajat, terus kita kasih gantungan. Gantungan kasih batu. Pada saat kita melihat kan, kalau misalkan itu kalau itu kota yang ada di garis vertikal. Kayaknya Om terputus Om. Tadi sempat muter. Nggak boleh cerita. Ya jadi Apa? nggak boleh. Nggak boleh cerita. Enggak. Ini mungkin ini pertanda karena kita ini kita ada sebenarnya udah beberapa kali sebutin tapi belum ada yang praktekin Om. Mungkin itu. Kita udah berkali-kali soalnya. Mungkin itu ya. Oke, kita lanjut. Lanjut aja. Mari kita lanjutkan saja. Serapat-rapatnya mereka dalam menutupi peradabannya tetap ada gerbangnya. Maka sandi yang ditinggalkan leluhur tentang keberadaan gerbang harus kita sadari. Beliau pasti meninggalkan beberapa sandi sih, dan sandi-sandi itu yang harus kita cari. Sandi-sandi ya, ngomongnya sandi. Karena kalau orang dulu kan nulis C itu pakai Y, jadi pakai cowok dicerok gitu kan, jadi bacanya sandi. Nah kalau sekarang disebutnya sandi, ya mbuh gitu kan. Itu sama nggak sih Aryo, sandi dan sandi sebenarnya? Nggak ngerti Om, nggak paham. Shandi itu biasanya shantik. Mungkin. Oke, monggo. Oke. Gerbang oleh leluhur digambarkan sebagai jalan yang melewati celah yang sempit dan ada pada posisi yang lebih tinggi dari tanah normal. Jadi bukan di puncak bukit atau puncak gunung. Jadi bukan di atas ya, dan biasanya dia ada di dataran datar gitu, tapi nggak di atas, justru beberapa step dari bawah gitu, malahan bukan beberapa step dari atas, tapi beberapa step dari bawah. Itu letaknya gimana? Nah itu nggak tahu. Lanjut, Mbak. Gapura juga menunjukkan ada tempat yang berbeda di seberang sana. Ada tempat yang lain, ada tempat yang berbeda di sebelah sana. Nah masalahnya kalau waktu kita menggunakan gapura yang nyata kelihatannya aja itu bisa apa enggak? Kalau enggak ya berarti kita masuk gapura dan keluar di tempat yang sama. Lanjut, Mbak. Jika berhasil memasuki gerbang, digambarkan akan memasuki daerah yang remang-remang dulu sebelum menemukan peradaban yang besar. Suram-suram ya, jadi makanya kan di Solo pedalangan itu ada yang nggak perlu dijelasin. Lanjut aja, Mbak. Maka seperti apapun model gapuranya akan selalu menunjukkan setelah masuk akan berada di tempat yang lebih tinggi. Jadi model apapun, pokoknya gapuranya di atasnya, bukan di bawah, tapi juga bukan atas banget. Ya, Mbak. Maka kita harus mulai peka dengan apa saja shandi yang ditinggalkan leluhur agar tahu keberadaan gerbang dan agar kita tahu cara masuknya. Shandi. Ya, mungkin candi itu bagaimana bacanya ya. Jadi karena ya kalau sandi dianggap sebagai yang lain ya nggak apa-apa, tapi kalau bagi kita sandi ya tetap itu harus dicari artinya apa. Bukan
Bukan filsafatnya ya. Kalau kita melihat filsafatnya habis malah nggak akan ketemu. Karena filsafat itu menjauhkan dari peradaban yang sebenarnya. Makanya kalau misalkan seperti mantra dan sebagainya itu kita filsafatkan, bubar, pasti nggak akan ada gunanya lagi. Lanjut, Pak. Karena setelah masuk ke peradaban tersebut, kita akan tahu di mana atas yang sebenarnya. Maka bagi yang merasa tahu akan peradaban besar itu, tapi belum bisa menunjukkan atas yang sebenarnya, berarti cuma tahu teori saja dan dapat dipastikan belum pernah melihat, apalagi masuk. Karena mereka itu rata-rata punya sabda jati ya. Jadi kalau ngucap sekali tidak boleh ditarik balik itu. Jadi kalau mereka menunjukkan atas, maka arah atas itu akan tetap di atas. Jadi bukan kalau jam 1 siang di atas dan jam 1 malam jadi di bawah, itu enggak. Kalau masih seperti itu, berarti dia nggak tahu atas. Kalau dia menunjukkan atas itu benar atas ya di mana? Ya itu atas, depan ya di situ depan, belakang itu belakang. Gitu. Jadi bukan depan yang nanti jadi belakang, atau yang belakang yang jadi depan, utara yang jadi selatan, atau gimana itu enggak. Dan atas tetap atas. Itu dia pasti pernah itu masuk ke tempat seperti itu. Cuman masalahnya kan, ya kita dikasih tahu ya kalau ada yang bisa mengerti itu. Lanjut, Pak. Sehingga juga harus kenal siapa saja yang ada dan menjaga gerbang. Juga bagaimana tata cara bicara dan bahasa apa yang digunakan oleh penjaga. Jadi jangan pakai bahasa semau kita. Kalau kita datang ke luar negeri aja, kita juga harus menggunakan bahasanya orang sana kan, bukan bahasanya orang sini, bukan bahasa kita. Ya makanya kita kalau mau memasuki suatu wilayah lain ya kita harus mengerti bahasanya dulu. Jadi ya bukan hanya asal kemudian kita ngomong apa-apa pakai bahasa yang saat ini ada, itu tidak akan bisa diizinkan masuk ke sana karena komunikasi itu perlu bahasa yang sama-sama dipahami. Ya, atau mungkin bahasa internasionalnya di sana. Iya, bahasa internasional sana lah paling tidak, minimal itu. Oke, lanjut. Juga harus paham siapa mereka itu dan mana yang akan menjebak agar kita berbelok dari gerbang. Sehingga memang harus benar-benar paham agar tidak tergiring ke tempat yang salah. Apalagi kalau ada orang banyak yang mengikuti kita, maka kasihan mereka yang ikut, karena juga akan terjebak ke dalam tempat yang salah. Sehingga hanya akan ada cerita astral yang dibumbui halu, juga kata-kata indah dan bijaksana. Padahal bijaksana itu benar-benar tidak penting. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya kalau kita karena kita tidak tahu, kita tidak memberitahu. Gitu kan? Jadi gerbangnya di mana kita tidak memberitahu karena kita tidak tahu. Jadi karena kita juga tidak mau menjebak orang supaya ke arah yang sesuai yang kita mau. Karena memang kita bukan tukang tahu ya, Rio ya. Betul. Betul. Bener sih, bener bukan tukang tahu, bener itu beneran. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Karena kita juga harus sadar dan benar-benar paham, gerbang tidak berada di sembarang tempat. Makanya tidak ada ceritanya kalau kemudian, wah itu kalau leluhur datang kita suan rawuh di sini pasti mau, ya belum tentu. Karena namanya mereka punya peradabannya lebih tinggi kan, mereka diundang dengan cara seperti itu ya belum tentu mau datang. Kalau mau datang yang butuh siapa? Ya itu yang mendatangi kan, harusnya gitu. Yang butuh yang mendatangi, bukan mereka yang disuruh datang. Gitu. Ini udah 90. Tapi tadi disclaimer-nya udah tadi. Terus mau disclaimer lagi atau apa? Disclaimer lagi Om, karena kita masih punya banyak stok. Oke. Ini iya betul. Ini kemarin karena aku rindu Mbak Vicky, sudah lama tak bersua. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya ya ojo percaya. Oke. Iya. Yes. Oke. Lanjut dulu Mbak. Kita juga harus menyadari tempat yang tidak ada gerbangnya akan menuju ke arah bawah.
Dan arah bawah adalah arah yang paling kita kenal karena kita kehilangan orientasi arah selain bawah. Karena orang seluruh dunia itu kalau menuju arah bawah semuanya kan menuju ke titik yang sama kok. Dari tempat manapun gitu. Tapi kalau atas enggak. Semuanya beda. Nah itu kenapa begitu gitu loh. Kenapa orientasi yang benar kok tinggal arah bawah gitu. Itu harusnya mulai kita pertanyakan ya. Apa yang salah dengan kita sehingga kita kok hanya mengenal arah bawah yang semua orang menunjukkan ke arah yang sama. Oke, lanjut Mbak. Jadi kalau mau naik ke peradaban besar, jangan malah turun jalannya. Karena mereka yang di peradaban besar ada di ketinggian. Kebangunannya aja di atas 1.200 meter kok. Itu yang ini ya, kalau kita ambil flat lurus dari kita, kenyataannya 3 derajat ke atas. Jadi pasti di atas 1.200 meter itu belum ditambah dengan kelengkungan bumi ya. Ditambah dengan kelengkungan bumi di atas 1.200 meter banget gitu. Apalagi yang di selatan, waktu itu kelihatan 6 derajat kan ya Aryo, dari pantai. Iya, kalau yang di selatan, tiba-tiba aku ingat itu di atas 6 derajat ya. Sekarang aku lupa lagi. Sekarang aku lupa lagi. Apa tadi ya ngomong apa? Oke, monggo. Lanjut, Mbak. Monggo. Oh, oke. Kita juga harus mengerti bahwa jalan masuk dan jalan keluar itu berbeda. Maka jangan masuk melalui jalan keluar karena tidak akan diizinkan. Juga jangan keluar di jalan masuk karena pasti juga tidak akan diizinkan. Kecuali mereka sendiri ya. Kalau dari peradaban mereka sendiri ya mungkin nggak apa-apa. Tuan rumah itu boleh keluar masuk melalui mana aja itu boleh. Tapi kalau tamu tuh ya harus ngerti aturan gitu kan. Kalau tamu harus tahu aturan. Tapi kalau pemilik rumah ya sakarpe gitu tempatnya dia. Lanjut, Mbak. Karena jalan keluar akan berhubungan dengan membuka kembali ke alam peradaban kita. Maka bagian atas tidak akan tertutup. Bagian atasnya terbuka ya kalau jalan keluar. Karena supaya kita bisa kembali melihat peradaban kita dari atas sampai ke bawahnya dengan benar dulu. Tapi kalau jalan masuk kan kita ditutup dulu bagian atasnya karena nanti berubah total. Katanya Mbakku begitu. Lanjut, Mbak. Terbukanya bagian atas agar kita kembali kehilangan orientasi arah atas dan hanya paham arah bawah. Ya karena peradaban kita emang begitu, tapi ya nggak tahu banyak orang yang ngerti maha atas gitu. Aku nggak ngerti deh atas itu ada di mana kok di sini tuh. Karena atas itu harusnya tempat yang sama di setiap tempat karena pernyataan bahwa kalau Moho Prabu aja itu sudah punya sabda jati, pasti yang di atas Moho Prabu pasti lebih punya sabda jati lagi. Jadi kalau bicara tidak akan dibalik-balik gitu. Ya itu tadi ya. Kalau minta kebun nggak akan minta sapi gitu kan Aryo ya. Minta sate nggak akan ganti burger. Atau minta burger diganti sate nggak akan. Jadi minta sate ya sate dari awal sampai akhir. Dengan alasan saya mau menghemat tusuk gigi itu nggak Pak, ya, nggak boleh. Harus konsisten berarti. Kalau kepengen itu ya kepengen itu. Kalau yang ini ya kalau udah dapat itu baru nanti kemudian boleh ganti yang lainnya. Jadi kalau minta sate, tapi misalnya minta sate, satenya udah dipanggang, udah siap dipanggang nih. Masa diganti burger kan kasihan yang masak. Iya. Ya yang kasihan yang pesen juga, yang satenya datang burger orang lain yang diambil juga nggak boleh dong. Iya curang kan tuh kasihan deh. Kasihan loh kan lapar ya. Itu dah. Harusnya burger punya orang. Ya. Itu berarti kan nggak punya sabda jati ya. Iya itu berarti nggak punya sabda jati kalau gitu. Oke lanjut. Lanjut. Maka memang perlu dicermati bangunan yang seolah-olah rusak itu karena benar-benar rusak atau cuman dibangun seperti itu saja. Agar kita mulai paham apa yang namanya gapura. Apa yang namanya gapura dan bagaimana caranya masuk dan bagaimana nanti lewat mana tempatnya keluar gitu kan. Dan
Menarik. Landscape itu bisa dicocokkan di tempat yang lain, jadi itu kan cuma Siandi ya, aslinya di mana harus dicari. Gitu. Lanjut, Mbak. Seharusnya kita juga paham mana gapura yang tidak boleh kita masuki, karena yang boleh melaluinya hanya untuk mereka yang boleh keluar masuk saja. Ya, ada jalur yang tidak boleh dimasukin oleh kita juga kan. Seperti apa kalau kita mau bertamu ke tempat orang, itu kan juga ada pintu yang tidak boleh kita masukin, toh. Kalau tamu tuh harus masuk lewat pintu depan gitu. Jadi nggak boleh masuk lewat tempat yang lain, kecuali kalau saudara atau pemilik rumah itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain ya nggak boleh. Nggak boleh lewat garasi, kecuali pegang kunci sendiri gitu, ta? Ya, kalau pegang kunci sendirian berarti itu kalau nggak pemilik rumah, orang yang dipercaya atau saudara kan, atau Ya, malah orang. betul. Tapi kalau tamu bener-bener orang yang bener-bener bertamu, masuk iya sih masuk lewat garasi, apalagi kalau lewatnya genteng. Oh, itu maling itu. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Kita juga harus sangat paham bahwa dari nama suatu gerbang, maka kita tahu di situ kita bisa minta izin untuk masuk atau tidak. Jadi, jangan memohon masuk di tempat yang bukan untuk jalan kita masuk. Pertama kita harus tahu jalan masuk umum sama jalan masuk yang khusus untuk mereka. Terus itu selain itu harus tahu juga itu jalan keluar atau jalan masuk gitu kan. Ya seperti lift aja ada lift barang, ada lift orang gitu kan. Termasuk ya kendaraan umum aja juga gitu kan. Ada ambulans yang untuk orang sakit, ada ambulans yang untuk orang yang sudah nggak ada bis kota yang untuk orang yang masih hidup gitu loh. Ada MRT, ada LRT dan sebagainya yang untuk orang yang masih hidup. Jangan, maksud ya kita ada ambulan kita cegat kita mau nebeng kan nggak bisa dong. Atau kita mau bawa orang mati naik MRT lah, piye? Itu nggak bisa, itu nggak boleh makanya. Nggak boleh itu. Jadi kita harus ngerti peradaban itu bagaimana gitu kan. Ngerti tata cara, tata kesopanan, sopan santun dan sebagainya harus tahu. Oke, lanjut Pak. Sehingga memang pemahaman itu perlu dimiliki sebelum kita menentukan mau mengajukan permohonan untuk masuk ke peradaban mereka melalui jalan yang mana. Jadi tidak semua gerbang untuk masuk, juga tidak semua gerbang untuk keluar. Juga ada gerbang yang benar-benar tidak untuk kita lewati. Bahkan kalau kita keluar negeri aja itu kan kita harus ngurus visa dulu kan. Pada saat ngurus visa, itu kecuali kalau negara ASEAN ya, tapi tetap aja visa on location kan istilahnya. Tetap dicetok gitu kan di paspor. Itu kan kita harus ngerti. Kalau kita mau masuk negara orang ya kita ada gerbang masuknya juga. Ya masuk ya kita dari tempat yang bukan itu kan itu juga nggak boleh, itu namanya ilegal kan. Kalau ilegal itu resiko. Karena itu berarti melanggar aturan. Maka dan kartu pengenal itu harus dipunyai juga kan, tidak asal masuk dan tidak langsung asal keluar gitu tanpa kartu pengenal juga nggak bisa. Dan tanda pengenal itu harus dimengerti dulu yang diinginkan oleh mereka apa. Oke lanjut Mbak. Petunjuk keberadaan gerbang sebenarnya sudah ditunjukkan dalam cerita wayang kulit. Beberapa simbol di bangunan-bangunan candi dan pada pola ukiran. Nah, sayangnya aku nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada yang tahu, kita diberitahu ya. Karena kita nggak tahu. Seperti sastra ulan tadi, kita benar-benar tidak tahu. Jadi kalau ada yang ngerti sastra ulan, kita diberitahu di mana ya. Lanjut, Mbak. Sangat terlihat pola yang sangat menonjol yang digambarkan oleh tempat yang seharusnya dekat gerbang yang terakhir ditutup. Maka masyarakat akan mengabadikan dalam bentuk pintu yang sangat indah, lengkap dengan lambang buah Sang Mahajaya yang ada di atas gerbang. Jadi gerbang itu kan ada banyak. Jadi bukan hanya di daerah pusat ibu kota ya, karena setiap kadipaten kan juga punya gerbang. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap kapanewon itu semuanya ada gerbangnya masing-masing. Jadi ya kita harus mengenal itu. Tapi yang terakhir ditutup itu pasti paling dikenal dan pasti paling
paling pasti mereka juga masih bisa mengingat sedikit lah paling tidak tentang buah mojo itu seperti apa, buah pengetahuan atau buah mojo itu seperti apa, dan gerbang itu dulu bentuknya kayak apa gitu. Cuman masalahnya kayak apanya tuh kayak apa tuh juga nggak tahu. Lanjut Mbak. Makin bagus hiasan dengan keemasan yang dibentuk di pintu yang dibuat masyarakat, maka di tempat itu memang banyak gerbang menuju ke peradaban keemasan Nusantara. Nah, itu ada di mana kita juga nggak tahu maksudnya itu. Mungkin Aryo yang tahu. Aku nggak tahu ini hiasan khas mana, aku nggak tahu Om. Oh, sama Iya. ya. Ya pokoknya di Kurang peradaban tahu. gitu gimana gitu kita nggak ngerti banget ya. Mungkin siapa tahu kalau di Brana atau teman-teman di Bali pada tahu, kita dikasih tahu ya, karena kita nggak tahu. Iya benar. Nah, kalau di Jawa namanya regol bukan sih? Kalau yang kayak model gitu, pintu tuh regol ya? Salah ya? Ya, regol itu bahasa setelah dari Jawa, Mbak. Tapi kalau masih di Kawi bukan, belum regol, masih bantar, masih bentar. Oh, masih Atau bentar. Kalau udah Jawa jadinya regol. Ya. Kata mbahku loh, Mbak. Oke. Ya nggak apa-apa Mas. Nanti saya juga tanya sama mbah saya deh. Kita nanya sama mbah-mbah. Maka dalam mencari gerbang, memang juga harus mencari di mana pola keemasan itu muncul. Karena di sana pasti banyak gerbang yang akan pertama dibuka. Menarik. Ya, makanya Cantik-cantik. walaupun Mojopahit itu nggak jauh dari tempat kita ya Aryo ya, tapi paling tidak gerbang yang akan dibuka di paling awal ada di mana gitu, kita harus paham dulu. Aku nggak paham. Aku nggak paham. Oke. Pasti gerbang yang dibuka adalah yang kuncinya ketemu duluan. Yeay. Bener, kuncinya ketemu duluan. Betul. Kalau kuncinya nggak ketemu, bukan yang pertama. Tapi bisa dibantu. Lanjut. Karena gerbang ke Parahyang adalah gerbang ke kadewatan. Maka memang daerah terdekat dari gerbang pasti akan makmur masyarakatnya. Dan nama wilayahnya akan jauh lebih dikenal dunia daripada nama negaranya. Gimana tuh ya? Ya, pulang, Mbak. Karena itu akan tempatnya kembalinya kejayaan Nusantara. Apa sih ya? Aku lupa. Jadi kalau misalnya saya dari Indonesia, oh Indonesia tuh di mana ya? Oh ini saya, kamu tahu pulau yang gini-gini nggak? Oh ya saya tahu. Oh kamu dari situ, oke, gitu kan? Itu pulau mana ya? Pulau mana ya? Pulau Gadung, Pulau Gadung. Banyak stand-plat bisnya. Karena harusnya pulau Kadewatan juga ya Om harusnya ya. Kapalnya kali banyak ini kapal ferinya. Karena nggak ada jembatannya. Iya benar. Benar. Ya. Tapi dari Pulau Gadung bisa juga lo menuju ke sana. Ya nggak salah sih, nggak salah sebenarnya nggak salah sebenarnya. Naik bus. Sananya naik bus. Nggak salah, beneran nggak salah. Oke, lanjut Mbak. Aduh, oke. Pambukaning kang tratak rambatipun gedhong kencana gumantung pangalihipun kang langgeng sarinipun tribuana kang pun reksa trigilang kencana. Ya, itu aku nggak ngerti artinya, jadi nggak perlu diartiin gitu ya. Tuh, jadi hari ini kita sudah selesai dan kebingungan kita tentang sastra wulan juga sudah kita bicara. Makin pol. Jadi mungkin karena ini semakin akhir tuh semakin rame Om. Jangan dilanjutin mungkin ya. Karena mungkin mereka mau istirahat. Oh, kasihan ya. Iya betul. Iya betul. Gimana Om? Kenapa Om? Iya, nanti kalau mereka dengar cerita sastra wulan kan makin mereka bingung, Iya. Apa namanya, kan nggak ada tempatnya. Nggak ada tempat. Iya. Namanya juga nggak ada.
gitu kan. Makanya mending kita lanjut minggu depan untuk Iya, teka-teki. kita lanjut minggu depan. Jadi sebenarnya ini kita tuh dari tadi ngobrol-ngobrol tuh segala sesuatu yang tak ada. aku udah lupa ya, Mbak. Aku lupa. Tadi kita ngobrolin apa sih? Iya. Aku tadi baca apa sih? Kok aku lupa? Hilang blank, amnesia. Apa ya? Ya itu. Ada yang suruh bahas Kita rudal bola. lalu berjamaah. Baca bahasa apa, Om? Aku nggak denger tadi. Agak. Oh iya, ada bahasa asing yang saya pergunakan tadi. Oke. Agak susah itu melengkap. Itu karena emang udah kebiasaan dari ya gimana dong ya, saya kan hidup di metropolitan ya. Jadi agak sulit lah. Aryo, itu kan dulu kita pernah menceritakan tentang besok ketika ada ukoroino bakal ono perang sajroning kurungan. Itu kan sudah mulai terjadi. Dan nanti perang sajroning kurungan ini akan jadi wiwitan sebetulnya jamur dipo. Nah, harusnya hitungannya udah makin mendekat gitu kan. Tapi nggak perlu khawatir. Jadi kalau ada rudal kena di Polandia, itu sudah monggo dilihat di cerita yang lama di kita mungkin 93 atau apa ya, lupa di 90 berapa gitu. Iya, itu pernah diceritain. Dan kita bilang bahwa ini nggak akan menang ini apa. Nanti kalau Surabaya Negari Megadok mereka Surabaya ini apa? Ini kan sudah Megadok. Makin ke timur kan sekarang Megadok tempat berbahayanya atau Surabaya udah Megadok. Ya bakal jamur tiba sudah makin dekat gitu kan, tapi ya kita tidak nakut-nakuti, jadi kita tidak membahas gitu. Tapi pernah kita ceritakan, monggo dilihat dan bagaimana pengamanan pada saat jamur tiba keluar nanti, karena pesan-pesan dari beberapa Mahaprabu sudah ada, termasuk Mahaprabu Kelapa Gading, Mahaprabu Kandiawan, Mahaprabu Gunung dan sebagainya itu sudah ada semua kan, yang memang tidak semua kita jelaskan, tapi paling tidak sudah ada yang kita jelaskan gitu kan. Kalau kita mungkin akan memilih mengungsi masuk Gapuro. Kalau ngerti Gapuro di mana dan dadah gitu kan. Oke, kita terima kasih Om Parade, terima kasih hari ini ya. Kita akhiri dengan Parade, terima kasih. Disclaimer total dulu. Oh iya, disclaimer total. Aku habis itu lupa biasanya. Mana? Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ini bukan gertakan. Oke, disclaimer total Aryo. Oh ya, disclaimer total. Aku lupa. Ini ya. Oke, semuanya tim Atlantis Research Center atau tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Karena beliau sudah siap 25 jam sehari, 8 hari dalam seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun. Gitu. Oke, jadi beliau akan siap. Tapi mungkin dijawabnya akan 1 jaman sekali. 1 jaman kolo ya? 1 jaman kali, Om. Jadi kurang lebih 7 jaman kolo ya guys. Jadi dibalasnya itu. Iya, sekian lama. Jadi mungkin baru zaman Kolo Suroto nanti dibales. Oke. Kalau gitu kita terima ada kata-kata, mungkin ada kata-kata penutup dari Mbak Sari? Jangan dipercaya lah obrolan kita malam ini. Tapi kalau mau dengerin terus boleh gitu. Mendengarkan dengan ini apa namanya derita sendiri ya, karena kita juga bingung cerita tentang apa. Kan itu pilihan. Tapi jangan percaya. Gimana? Oh, dari Mas Agung?
Ya itu tadi ya, bahwa kita pernah bercerita tentang keberadaan cerita Ukoroino tadi, dan memang sudah ada pernyataan luhur bahwa besok akan ada jamur tipe yang keluar dari tanah Murub gitu kan. Dan sekarang yang memberi nama Murub itu siapa? Ya mereka sendiri kan. Jadi bukan kita loh yang ngasih nama, dan bukan leluhur kita yang ngasih nama loh. Mereka sendiri yang ngasih nama Murub itu. Dan kalau itu sampai keluar benar dari sana, efeknya seperti apa sudah pernah kita ceritakan. Dan yang penting tenang, karena itu bukan akhir zaman, itu hanya ganti zaman. Dan semoga kita bisa lolos ke zaman berikutnya. Dan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, itu hanya pembersihan yang akan dilakukan oleh Gelora Sabdo Palon gitu kan. Dan ini masih sudah dekat. Ya semoga masih bisa sampai 137 ya, walaupun kita sudah siap dapat 200. Mungkin akan titik rawannya di sana mulai agak berbahaya, terus nanti setelah 1-3 berapa ya, karena kita menceritakan tentang keberadaan Mahapati Gajah Mada di 137, dan Sumpah Palapa itu apa dan kapan sebenarnya akan dinyatakan, atau apakah dulu atau justru nanti gitu kan. Itu nanti di 137 akan kita buka, dan itu berarti awal akan adanya suatu hal yang dijangkakan luhur. Itu udah nggak jauh kalau sampai situ, tapi ya itu aku nggak tahu. Gitu. Karena yang dikatakan bahwa besok akan ada wewe putih Gegamanto Buwulung ngabrasang wedon kan sudah terjadi kan. Dikatakan wewe itu kan karena bentuk dikatakan wewe putih karena dia berpakaian serba putih dan ini kan, dan membawa tongkat yang untuk nyemprotin itu. Gitu kan, yang dimusuhi yang nggak kelihatan gitu, dan akibatnya bakal ono pasar ilang kumandangi, negara ilang renge dan sebagainya. Terus banyak tempat yang disekat, ada kan pernyataan itu. Dan pun ada loh. Dan ini kalungnya Jawa sebentar lagi kayaknya akan diselesaikan kalungnya. Kalau patokan dari Selat Jayabaya kan sudah jelas bahwa besok rikala tanah Jawa wis kalungan wesi. Kalung itu bukan dari kepala bukan dari atas sampai bawah ya, cuma di sekitar leher. Jadi kalau rel kereta api itu dari Jakarta sampai Surabaya muter jalur selatan dan utara, itu bukan kalungan wesi, itu sarungan wesi kali ya. Oke. Kalungan wesi itu ya hanya sebatas leher, dan ini kan akan selesai kalungan wesi ini. Jadi ya sudah, oke, begitu kita kenapa Mbak Sari? Ada apa? Enggak apa-apa. Mau kalungan besi juga deh. Jangan dipercaya, itu tadi yang paling penting, jangan dipercaya. Loh, kan nggak percaya kan. Oke, kalau gitu kita tutup ya, dengan terima kasih. Ya, oke. Oke. Gitu, terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggul Jatijoyo Amongrogo yang sudah menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Mas Agung menjadi narasumber dan juga sudah membuatkan slide. Kemudian juga Mbak Sari, terima kasih malam hari ini sudah menyumbangkan suaranya. Dan setengah lupanya tadi selama di live. Kemudian juga Mas Nogo tentunya sudah mau merapikan slide. Kemudian Bang John, hari ini gambarnya luar biasa, terima kasih. Kemudian juga tentunya Mbak Vicky, Mbak Ade, Om Iwan, Haskell, dan segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir, terima kasih Bos Besar Pak Marius Gumono yang sudah mau memprakarsai Atlantis Series hingga hari ini. Oke, gitu Om, kita sudahi ya. Kalau gitu kita sampai jumpa di pertemuan 132 minggu depan, hari yang sama, jam yang sama, kita tidak akan bosan. Jadi selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam menyan. Salam menyan, Rahayu Sedoyo. Makasih semua.